responsibly. Internal IT dan juga korporasi pastinya dengan jumlah karyawan yang sangat banyak sekali, ribuan, bagaimana transformasi digital ini bisa berjalan dengan baik. Kita ketahui bahwa transformasi digital itu butuh kepemimpinan yang kuat ya, kalau seandainya dari level top manajemennya nggak solid untuk yakin bersama untuk melakukan transformasi, bagaimana cascading down ke level sampai dengan level officer. Pastinya harus ada proses kepemimpinan yang luar biasa sekali. Kita sharing Kak nanti 1 jam, monggo Kak Rizky untuk melakukan pemaparan berdasarkan slide PowerPoint, kemudian insight dari Kak Rizky kita akan anchor ke pengalaman kita di bisnis masing-masing ya. Kepada Kak Rizky kami persilakan Kak, nanti 1 jam kemudian kita tanya jawab. Baik, berarti saya share screen ya Pak. Monggo Kak Rizky. Terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak terima kasih sekali. Pak Antoni salam kenal Pak. Bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu sehat-sehat semua. Semoga di hari Sabtu ini semuanya baik-baik aja Pak. Kebetulan saya lagi di luar Jawa, lagi dinas ke NTT, cuma dengar-dengar berita di Jawa kayaknya kok serem gitu. Jadi saya cuma bisa doain aja nih Pak. Sekarang kayaknya keluar jajan cilok aja bisa kena corona gitu Pak. Jadi agak serem karena saking begitu cepatnya menular. Mudah-mudahan saya doakan Pak, kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Perkenalkan, nama saya Rizky Dianda, saya biasa dipanggil Rizky juga Pak. Jadi di kesempatan kali ini saya coba paparkan beberapa hal yang terkait dengan digitalisasi transformasi di ASDP, transformasi digital di ASDP. Sedikit tadi udah disampaikan juga sama Pak Tony Pak, terima kasih. Memang saya jurusannya accounting, terus saya mengawali kerja saya di Astra. Waktu itu ditempatkan di Astra Vista Indonesia, dia joint venture antara Ford sama Stratopart. Nah, di situ saya jadi financial accounting, Pak, gitu. 1,5 tahun tuh. Cuma ternyata kok kayaknya dalam 1 bulan liburnya cuma seminggu sekali gitu ya. Bukan karena dipaksa kerja keras, Pak, tapi padat sekali. Kalau di manufacturing kan multi skill ya. Jadi saya ngerjain accounting, ngerjain costing, taxing saya juga. Jadi kebayang tuh, Pak, kalau tanggal udah sebelum akhir bulan mau closing sampai tanggal 5. Nanti tanggal 5 sampai tanggal 8 saya udah mesti mikirin outlook gitu. Terus nanti tanggal 10 mikirin PPH, tanggal 20 mikirin PPN gitu. Jadi kayaknya nggak ada istirahatnya gitu. Jadi akhirnya saya mikir kayaknya bukan jiwa saya nih gitu. Akhirnya saya coba pindah ke Garuda Indonesia. Pertama kali saya mengawali karir saya sebagai orang servis malah nih Pak. Jadi keluar dari finance, saya bergabung dengan service industry. Tapi pas di Astra pun saya memang suka berkaitan sama people development, saya suka IT-an. Saya pas di Astra tuh karena perusahaannya baby company, saya ngelit project untuk ERP-nya. Waktu itu masih pakai Microsoft Dynamics AX. Dari situlah saya mulai kenal gitu loh, dunia IT kayak gimana. Plus di Garuda saya hampir 5 tahun saya di Garuda, bergerak di bidang services. Lalu baru di SDP sebenarnya saya services lagi nih Pak. Jadi pas saya pindah, maksudnya pindah dari Garuda ke SDP saat itu jadi VP Services juga. Jadi karena waktu itu direktur utamanya adalah direktur saya di Garuda, terus beliau pindah jadi dirutnya SDP, saya ikut. Di situ kita ngomongin servis juga sebenarnya Pak. Jadi 3 tahun pertama saya di ASDP dari 2017 itu adalah berbicara masalah servis. Namun pada saat saya di services divisi service di ASDP, memang di situ saya udah mulai giat sekali melakukan transformasi digital tuh Pak. Ada 14 inisiasi bisnis proses yang kita simplify jadi 6 bisnis proses gitu Pak. Itu yang kami kerjakan. Di situ mungkin direktur saya melihat kayaknya tertarik juga di bidang IT, baru kemarin banget 2020 akhirnya saya pegang proyek untuk mendigitalisasi seluruh pelabuhan. Makanya agak keliling-keliling nih Pak. Itu singkatnya yang saya kerjakan di ASDP. Tentunya saya yakin bahwa Bapak di sini
jauh lebih berpengalaman daripada saya, Pak. Jadi seharusnya saya juga banyak belajar dari Bapak-Bapak Ibu semua di sini. Nah, saya sedikit cerita, boleh langsung masuk ya Pak, sedikit cerita sebenarnya SDP apa sih? Kalau di industri itu banyak yang suka ketukar SDP sama Peli sama Pelindo gitu. Jadi tiga-tiganya sama-sama BUMN Bapak Ibu, cuma perbedaannya gampangnya karena orang lebih akrab dengan pesawat, saya coba ceritakan tentang kayak pesawatnya. Kalau di industri airline kita ada tuan tanahnya, landlordnya itu Angkasa Pura, terus kita punya operatornya Garuda, Wings, Lion Group atau AirAsia. Nah, kalau masuk ke dunia laut, industri laut, tadi yang saya sebutkan itu terbagi menjadi jenis industrinya dulu. Kalau Pelindo dia main logistik, ya dia main kontainer, dia jualan portnya, tapi dia nggak jualan kapalnya. Kalau Pelni dia punya kapal, tapi dia tidak mengelola pelabuhan dan dia khusus untuk penumpang. Jadi dulu kita bilang cruise versi kearifan lokal lah gitu, karena memang cita-citanya seperti itu. Nah kalau di SDP ini, kalau kita balik ke airline tadi, dia tuh kayak AP sama operatornya gitu, karena dia punya pelabuhannya, dia mengelola pelabuhan, dia landlordnya, dan dia juga mengelola kapalnya, walaupun kapal-kapal di pelabuhan atau di penyeberangan itu ada banyak industrinya. Ada beberapa fakta yang menarik ternyata tentang SDP ketika baru join. Ternyata SDP ini the largest ya. Kami punya sekian ratus kapal, punya pelabuhan, lintasannya juga ratusan. Ternyata kita jadi the largest. The largest-nya Indonesia kan enggak Pak, ternyata dunia kita the largest loh. Jadi itu yang menarik, nanti ada di slide selanjutnya pemaparannya gitu. Tapi fakta menarik yang saya temukan selanjutnya, kita regulated base banget gitu. Jadi yang sebelumnya saya dari established company, TBK Pak, dari Astra ke Garuda, terus tiba-tiba pindah ke SDP yang regulated base banget gitu. Jadi kita nurutnya ada banyak di kementeriannya, nggak cuma ke BUMN doang, ke perhubungan juga. Kita kalau mau bergerak itu Tuhannya harus ada permen, saya nyebutnya gitu lah ya. Jadi kayak permennya mesti ada nih, dan itu yang fakta menarik yang saya temukan di SDP. Termasuk baru kali ini saya terjun di industri yang ternyata perusahaannya tidak hanya profit oriented, tapi ada beberapa penugasan-penugasan dari pemerintah yang harus diselenggarakan. Itu perbedaannya pada saat sebelum saya di TBK Company. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa bisnis tentang SDP Ferry ya, SDP Indonesia Ferry, dari mulai ya operasikan kapalnya, terus ada pelabuhannya, lalu kita punya, kalau di airline kita nyebutnya non-aeronautical, kalau di sini berarti ancillary revenue lah, ancillary business gitu, hal-hal yang supporting lainnya, jualan air, jualan BBM, jualan tenan gitu, atau sekarang kita bergerak bikin hotel dan yang lainnya. Nah, tadi yang saya sampaikan ada beberapa fakta menarik yang ternyata kita di dunia juga besar gitu ya. Secara jarak yang kita layani di 200-an lintasan yang kami layani di SDP itu kalau dibandingkan Jakarta ke New York itu 1,5 kalinya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin SDP seluruh lintasannya itu udah kayak dari sini ke New York 1,5 kalinya gitu Pak. Nah, secara numbers, kita ngomongin numbers nih Pak, dari mulai kapal kita ternyata terbanyak yang dipunya. Walaupun kalau dibandingkan dengan di dunia lain, di negara lain itu perbedaannya ada di size-nya. Kita punya banyak, size-nya rata-rata juga kecil-kecil. Yang besarnya sebagian ada. Gitu. Kalau karakter di Eropa itu rata-rata besar-besar. Karakter di China dia rata-rata besar-besar. Gitu. Nah, secara lintasan jelas karena kita vessel-nya banyak, lintasan kita juga paling besar ternyata dari seluruh industri penyeberangan yang ada di dunia. Annual passenger kita ada di nomor 11, tapi hal yang saya temui Pak unik di tahun 2017 itu ketika masuk, SDP tidak pernah memaintain daftar pelanggannya, manifestnya enggak gitu. Jadi kalau kecebur, mohon maaf kalau kecebur misalnya kapalnya gitu, itu kita harus ingat-ingat ada yang siapa yang ada di sana gitu. Jadi mungkin baru sebulan baru kekumpul siapa yang ternyata ada di kapal. Jadi kalau dibilang datanya pas diambil, oh ini 7 jutaan nih SDP, saya malah nggak yakin, SDP aja nggak tahu penumpangnya siapa aja pasti seberangin. Itu salah satu hal yang ditransformasi Pak mengenai data manifest. Kalau secara jumlah kendaraan yang diambil sekitar 60. Nah, kalau kendaraan valid nih, karena kita ngitung kendaraannya. Tapi orangnya di dalam ada berapa kita nggak ngitung. Dulu ya Pak, dulu. Oke, ini
gambaran besarnya ada beberapa lintasan dan yang lainnya. Saat ini kami juga melakukan ekspansi bekerja sama dengan operator swasta sehingga ada tambahan 52 kapal yang kita operasikan bareng-bareng dengan perusahaan swasta. Itu yang ini juga menarik juga, salah satu game changer juga gitu, karena beli kapal dengan regulated base yang sangat tinggi itu susah sekali. Lebih gampang perusahaan swasta beli kapal, akhirnya ya udah kita beli perusahaannya aja lah supaya kapal-kapalnya punya kita semua gitu. Simpelnya kayak gitu Pak, simpelnya. Tapi karena saya terlibat juga jadi ketua tim pengadaan kapal dan sulit sekali. Terlalu banyak yang ngeliatin Pak. Nah, sekarang kita bicara mengenai digitalisasi transformasinya. Kalau saya bisa cerita sedikit bahwa sebenarnya saya bisa klaim kalau digitalisasi ini sebenarnya bagian dari kami mentransformasi services gitu. Karena dulu 2017 kita komit tuh, yaudah yuk kalau kereta api bisa, kita juga berubah dong dari product oriented jadi service oriented. Nah itu yang kami bedah besar-besaran, ada people, proses, premises, sama teknologinya kita bedah besar-besaran. Secara spesifik ini saya akan coba jelaskan mengenai transformasi digital ticketing kita. Nah, latar belakangnya apa sih? Lagi-lagi Pak, kalau regulated base tadi saya ceritain kan, jadi apa-apa tuh mesti ada yang lebih ke top down gitu loh Pak. Jadi dulu seperti itu. Waktu itu datang Pak Jokowi melakukan rapat terbatas, setelah survei dia akhirnya beliau bilang ini kayaknya kalau mudik kok selalu ngantri gitu. Tolong dong dibikin yang perubahan yang sistemik gitu. Coba berubah dong, transformasi dong. Dari situ tuh Pak. Tapi memang benar 2017 saya masuk itu 3 April kalau nggak salah, 3 atau 5 April di situ lagi kencang-kencangnya. Jadi baru masuk April saya disuruh pegang saat itu bukan project namanya, jadi ketua tim. Saat itu ketua tim untuk online ticketing gitu. Itu yang saya wakilnya. Jadi ketuanya ada senior saya. Saat itu langsung wow, kita emang benar mesti berubah gitu. Dan as always tuh jadi kayak ya udah mesti cepet-cepet aja berubahnya gitu. Jadi April kita ngerjain, Juni atau Mei itu udah go live gitu. Itu kan seru banget ya. Jadi kayak ngebut-ngebut aja gitu. Nah, kalau dulu dilihat kenapa sih dari sisi aspek pengguna jasa kenapa mesti berubah nih Pak? Ini yang sebelah kiri itu ketika padat. Tapi sebelah kanan itu ketika kosong. Padatnya yang Bapak lihat di sebelah kiri itu hari-hari besar saja. OHB itu operasi hari besar kami nyebutnya. Itu antriannya bisa sampai 10 kilo, Pak. Dan memang kalau Bapak Ibu yang pernah nyebrang ke Sumatera zaman dulu kan gila ininya ngantrinya. Di situ yang bikin jadi polemik, padahal secara kapasitas keseluruhan ketika kita gather datanya kita itu rata-rata di 70 Pak, 70%. Kalau kita rata-ratakan kalau kami rata-ratakan itu 70% saja. Namun karena ada golden hour atau peak season yang diminati oleh masyarakat akhirnya jadi tinggi seperti ini. Nah, beberapa lagi akhirnya ternyata sudah ada jalan tol lintas Sumatera gitu dan intermodanya lumayan berjalan sekali. Kalau sekarang ke Bakahuni dia sudah keluar pelabuhan kita udah langsung tol. Kalau di Meraknya kan keluar masih ada jalanan biasanya, tapi kalau di Bakahuni sudah langsung tol. Ini yang mewajibkan kita kita kasih pengalaman yang seamless. Kami harus memberikan pengalaman yang seamless. Nyuri ilmu juga dari Garuda gimana cara bikin customer experience di ASDP. Nah, termasuk dulu pungli banyak sekali. Ini mengakibatkan layanan kita service index-nya kami itu service index sangat rendah Pak. Awal-awal kami bikin perubahan 1 tahun selanjutnya customer index lumayan tinggi naiknya. Yang paling parah customer voice-nya dulu paling sebulan traffic-nya 30 orangan Pak. Ketika ditransformasi sekarang saja sudah hampir 70 ribuan kami menerima customer voice gitu. Itu yang menarik. Enaknya karena saya berangkat dari Garuda yang sudah agak major layanannya terus pindah ke SDP yang belum dimulai jadinya lebih leluasa buat saya untuk melakukan perubahan. Nah, ini sejarah singkatnya. Jadi sebelum 2008 itu kami pakai tiket sobek Pak. Jadi tiket kertas disobek, dikasih sobekannya ke pengguna jasa. Lalu akhir 2008 kami coba ubah ya pakai komputer terus pakai RFID kayak e-money gitu bisa di-tapping. Lalu mulailah setelah itu lama tidak ada perubahan apapun. 2017 berganti direksi, mulai ada transformasi lagi. 2018 yang tadi saya sampaikan, ketika 2017 kita sudah bangun, 2018 kami berkomitmen untuk mengejar cashless. Ya udah yuk nggak usah pakai cash dulu, berhasil tuh di 4 pelabuhan utama kami. Baru di 2020 kami juga berhasil untuk
membuat penjualan tiket semuanya pre-journey untuk lintasan utama, Merak Bakau, Ketapang, Gili. Kenapa hanya di 4 itu dulu? Karena 4 lintasan itu adalah 60% dari total revenue seluruh portofolio DSDP. Jadi kami memulai dari yang lebih besar dulu. Apa yang tahapan digitalisasinya? Paling bawah ada 3 hal. Yang pertama IoT dulu, Internet of Things-nya kami benarkan supaya seamless. Lalu kita bergerak ke cashless-nya. Baru setelah itu fokusnya pre-journey. Pre-journey sebenarnya banyak nih. Pre-journey itu pokoknya semua orang sudah punya tiket sebelum sampai pelabuhan. Bisa via online, kami juga buka via sales channel yang lainnya. Ini contoh-contohnya. Dulu sekarang yang sudah kita kerjakan adalah ya udah sekarang pokoknya semuanya sudah terdigitalisasi, sudah pakai QR code, sudah pakai IoT tadi, IoT goalnya di QR code tadi, lalu sudah cashless semua, alhamdulillah sudah cashless juga, dan pre-journey-nya kami buka 2 channel. Kita pakai e-commerce kami sendiri, Verizi. Kebetulan saat ini kami coba menutup diri untuk e-commerce yang lain, kami besarkan dulu Verizi-nya, lalu sales channel kami besarkan. Kayak beli di Petrus boleh, beli di Alfamart boleh, tapi kalau beli di Traveloka nggak mau gitu. Belinya di Verizi saja. Nah itu yang sejarah singkatnya Pak. Saya maju ke online ticketingnya, ini gambaran besarnya bahwa Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat mengenai Verizi, tinggal di download saja baik di Android atau di App Store atau di iOS ya, bisa dikerjakan. Ini secara garis besar yang kami coba ubah. Dulu di SDP nggak kenal yang namanya pre-post journey. Saya juga bawa istilahnya dari airline Pak. Ternyata pada saat bikin touch point itu adalah titik-titik yang harus di-develop service-nya, itu kami buat dari pre sampai post journey-nya. Jadi ada pre-journey, ada port service, ada vessel service, ada di post journey-nya. Itu yang difikirkan, yang ditransformasi. Jadi saya bilang sebenarnya ini transformasi service gitu loh, cuma dalam bentuk digitalisasi ticketing-nya. Itu yang kami buat apps-nya, kami buat kontak center-nya, kami buat website-nya, dia datang ke pelabuhan tinggal bawa tiketnya, sampai nanti akhirnya dia pulang, dia pun masih bisa dilayani oleh kontak center kita. Jadi nggak kita tinggalkan setelah pulang. Kalau ada apa-apa yuk lapor, kalau ada apa-apa yuk ngomong, gitu supaya kami tahu apa yang harus kami ubah. Nah, dari sisi pembayaran, kalau 2018 kami memulai cashless, akhirnya di 2019 kami pakai payment gateway. Bapak Ibu pasti sudah akrab dengan payment gateway. Awal-awal kami punya yang sebelah kiri, punya sekian channel. Sekarang alhamdulillah dari 2020 Desember kemarin sudah semakin banyak bank yang bergabung juga, dan masih terus kita develop supaya channelnya makin banyak, pengguna jasa makin mudah. Nah, manfaatnya apa sih? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi, orang punya golden hour. Akhirnya kurva distribusi masuk ke pelabuhannya itu jadi nggak rata. Kalau dulu orang maunya berangkatnya pagi, akhirnya kalau kan sekarang ini 1 jam itu kapasitas kami itu sekitar kurang lebih 1000-an lah Pak, 1 jam ya. Nah, gara-gara misalnya jam 8 pagi itu favoritnya orang, biar nyampe di Sumateranya atau malam favoritnya orang biar nyampe di Sumateranya pagi, sehingga dia jalan ke Sumateranya masih terang. Akhirnya semua numpuk di malam hari, yang sebelah kiri. Tapi pas siangnya atau sore itu sepi, dan itu saya alami 2017. Malamnya nggak tidur, paginya siangnya ongkang kaki, karena nggak ada muatan gitu. Nah sekarang gara-gara sudah digunakan online, kami tutup kuotanya per jam, sehingga kurva distribusi ke pelabuhannya lebih normal. Dan itu terbukti juga. Saya 3 tahun ikutan operasi hari besar, enak banget yang sekarang. Karena sekarang udah nggak perlu heboh-heboh. Dulu boleh nggak tidur, sekarang agak nyaman kita poskonya. Pengguna jasa jelas ya Pak, lingkungan dan yang lainnya. Lalu, nah di luar itu, bagian terakhir dari paparan saya, di luar itu kan ada terus pelabuhan yang lain gimana? Mungkin pertanyaan seperti itu ya. Memang di pelabuhan lain kami masih banyak nih Pak tugasnya, ini yang saya kerjakan sekarang. Akhirnya proyeknya dibentuk di 2020. Ayo dong, dari sini kan udah selesai nih. Pelabuhan yang lain kayak gimana? Ya udah, kita develop deh. Sama tahapannya, cuma perbedaannya nanti di pre-journey-nya ada yang bisa online, ada yang enggak. Uniknya kalau kita ngomong di Merak tuh kayaknya bagus ya Pak, tapi pas saya kemarin baru sampai Rote, sinyal handphone aja susah gitu. Jadi kayaknya nggak bisa nih di online gitu. Penumpang pengguna jasanya galakan mereka apa kalau disuruh online, makanya kita coba kasih persepsi lain. Kita cobain pakai sales journey. Ini yang kami kerjakan di 2001 Pak, di 2021 yang sudah kami kerjakan.
Bisnis prosesnya mirip kayak yang online, hanya saja mereka pembeliannya masih go show, belum kami siapkan untuk free journey-nya. Berbagai karakter pengguna jasanya sangat unik. Kami bisa membuat mereka menggunakan kartu prepaid saja, itu sudah achievement yang besar. Mereka itu kalau nyebrangnya contoh nyebrang murah saja Pak, nyebrangnya cuma 25.000 misalnya. Mereka kami suruh, Bu, mendingan top up-nya langsung 50.000 kalau pasti balik lagi. Karena biar bayar top up-nya 2.500 saja. Nggak mau mereka. Karena mereka nggak percaya sama top up gitu. Bahkan ketika saya datang tuh Pak ke Alfamart, saya tanya beli kartu Imani. Nggak ngerti Imani itu apa. Jadi saya bantuin sama petugas Alfamartnya, kita lihat, ini loh Pak Imani. Oh ini Imani gitu. Tapi dia nggak ngerti caranya. Di Batam loh Pak. Batam yang katanya Singapura Indonesia gitu. Jadi masih banyak belum tersebar. Ini yang kami lakukan. Pilihan channelnya banyak ya, kami juga pakai payment link, tapi yang kami dorong adalah yang di bawah 2 juta untuk pakai prepaid. Alhamdulillah di beberapa pelabuhan 2017 dalam waktu kurang dari 3 bulan, 2021 maaf, waktu kurang 3 bulan kami sudah berhasil membuat karakter pengguna jasanya akhirnya hampir seluruhnya itu 100% untuk menggunakan prepaid. Ini buat kami sih ini suatu achievement karena mengubahnya bukan mengubah sistem saja, tapi mengubah perilaku pengguna jasa. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin banyak yang juga mengalami transformasi yang sama. Boleh sharing Pak, boleh menyanggah, dan silakan Pak Antoni, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Rizky. Kita berikan upload secara virtual buat Kak Rizky. Paparan yang luar biasa ya. Kita banyak belajar dari transformasi digital Indonesia, ASDP Indonesia Ferry. Beberapa slide tadi saya membaca customer journey ya Kak. Memang bisnis transportasi ini adalah sebuah bisnis layanan ya, service industry. Kalau kita lihat ekstrim bisnis yang tangible, produk-produk yang memang ada fisiknya berupa komoditas, sampai dengan yang intangible ya, kayak layanan pendidikan, konsultasi dokter, konsultasi pengacara tuh intangible banget. Tapi ASDP layanan yang sedikit ada tangible-nya ya, karena kita lihat pelabuhan, kemudian kapal-kapalnya milik ASDP Indonesia Ferry juga harus merepresentasikan layanan yang baik ya. Tadi kalau kita bicara customer journey itu kan dari pertama kali mereka berada pada point of purchase sampai dengan menggunakan layanan dan meninggalkan point of purchase tadi, sebuah drama kalau Christopher Lovelock bilang, drama yang menyedihkan atau drama yang menyenangkan gitu kan. Nah dulu saya sih pengguna ini Kak, pengguna jasa pelabuhan Merak Bakahuni Merak gitu kan. Dari mulai sebagai penumpang yang menggunakan bus sampai dengan yang kadang nyebrang dengan menggunakan kendaraan ya. Jadi kalau saya masuk dulu ya, saya belum pernah masuk nih yang sekarang ini, katanya berubah gitu kan, udah lebih keren. Nah dulu pedagang asongan banyak gitu kan. Kemudian di dalam kapal-kapal yang bukan punya peri saja sebenarnya banyak operator lain juga membuat tidak nyaman. Tadi manifest penumpang nggak ada pastinya kan, kita cuman kadang dihitung aja, lihat gitu udah hitung kendaraannya masuk gitu kan. Jadi memang benar apa yang dikatakan Kak Rizky, untuk mendapatkan kalau ada apa-apa, untuk mendapatkan manifest penumpang dengan jumlah berapa dan namanya siapa itu sangat sulit sekali gitu kan. Tapi dengan aplikasi Ferry-Z ini saya lihat kan sudah ada nama-namanya gitu kan. Jadi memang database-nya ada gitu. Ketika ada risiko, mitigasi terhadap minimal siapa saja yang ada dalam manifest itu sudah bisa ke record dengan baik ya, ke tracing dengan baik. Kemudian dulu tenannya itu yang paling bagus itu saya lihat hanya donat itu yang di Merak, Dunkin Donat ya. Dunkin Donat. Terbayang kalau Starbucks masuk gitu kan, dan lain-lain itu tambah keren sekali gitu kan. Ini memang transformasi digital ini kan enabler ya, supporting saja supaya bisnis bisa berjalan baik ya. Betul. Nah kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada
Kak Rizky yang sudah salah satu membidani ya proses transformasi ini. Karena pastinya banyak lagi ya apakah sistem kemudian dari yang sudah dikerjakan di Merak Bakahuni untuk duplikasi ke pelabuhan lain juga tidak mungkin bisa sesukses apa yang sudah dikerjakan di Merak Bakahuni kan, karena melihat budaya digitalnya masyarakat juga masih rendah gitu kan. Karena kita ketahui bahwa bisnis layanan ini kan tingkat kepuasannya tidak hanya dipengaruhi oleh offering values kita saja, tapi oleh penumpang yang lain kan. Betul. Penumpang yang lain yang memang katakanlah gini, kita masuk industri airline saja, kita sudah memasukkan barang bawaan kita ke bagasi, ternyata di kabin itu masih banyak aja orang bawa tas dan lain-lain, itu menjadi kenyamanan kita berkurang gitu kan. Sama mungkin di kapal-kapalnya merek ASDP Ferry juga sama gitu. Ketika kita sudah atur sedemikian rupa sehingga kita pengen tingkat kepuasannya di atas rata-rata, tapi ternyata penumpang satu sama lain juga menyebabkan penumpang lain tidak puas gitu. Nah, ini yang memang sedang dipikirkan ya oleh ASDP Indonesia Ferry, sehingga digitalisasi transformasi ini memberikan kepuasan menyeluruh gitu kan terhadap customer. Kita buka sesi diskusi Kak Rizky ya. Baik Pak. Monggo yang ingin berdiskusi silakan raise hand sambil menunggu di kolom chat belum ada yang ingin berdiskusi. Kalau ada yang ingin berdiskusi langsung silakan raise hand, kita open kamera, kita open mic untuk kita berdiskusi. Sambil menunggu pertanyaan Kak Rizky, saya ingin tanya nih Kak, blueprintnya gimana ya Kak pengembangan IT di ASDP Indonesia Ferry? Karena pastinya kalau kita membuat sebuah konsep transformasi digital itu kan nggak parsial kan, tapi secara komprehensif arah pengembangan IT-nya mungkin 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, saya terbayang nih ya ininya kompleksnya ya. Tapi menjadi hal yang menarik tadi kalau Kak Rizky lihat ini otak-atik yang memang membawa portofolio Kak Rizky juga kan, kalau seandainya transformasi ini juga di-appreciate oleh kita sebagai penumpang. Wah, luar biasa tuh gitu kan. Jadi sebuah kebanggaan bagi Kak Rizky dan tim. Nah, ini mau tanya nih, blueprintnya seperti apa, kemudian yang pastinya transformasi digital itu ya butuh SDM IT juga kan. Nah, SDM IT-nya seperti apa Kak? Bisa sharing nggak Kak ke kita? Terima kasih Kak Rizky. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Siap, makasih banyak Pak Antoni. Jadi kami nyebutnya BDR tuh Pak, Business Digitalization Roadmap gitu. Itu yang menjadi besarannya apa yang SDP lakukan. Ada divisi lain, divisi IT yang mensupport kami di ticketing. Secara besaran itu yang dikerjakan. Pertamanya yang paling dikejar tuh Pak, kalau saya berbicara di digital ticketing, kami tuh belum punya blueprint yang mengharuskan kami punya one source single data management. Itu yang sangat saya rasa pasti Indonesia juga pengennya kayak gitu kan. Kalau kita masih ke ke daftar manapun masih dimintai nomor KTP, di fotokopi berulang-ulang kali, berarti itu tandanya kita belum one single source data management gitu. Belum single source data management. Itu yang di SDP akhirnya di roadmap itu kami buat juga core-nya, core ticketing-nya itu yang akan menjadi poin data kami di server kami. Yang menarik adalah fakta-fakta yang ditemukan di ASDP. Jadi kalau dulu kami menanyakan, saya misalnya gitu ya Pak, nanya berapa sih jumlah pendapatan misalnya gitu. Nah itu kalau kami nanya ke kantor pusat, ke divisi komersial misalnya, dia akan bilang, wah tanyanya ke cabang aja, lebih pasti dia lebih tahu kayak gitu misalnya. Terus kita telepon orang cabangnya gitu, nanti orang cabang bilang, ya biasanya sih segini Pak, tapi kan harusnya yang punya datanya pusat lah Pak, kan kami lapor terus ke pusat, katanya kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya buat nyari data penjualan kalau ditanya, itu mungkin bisa 1 minggu, karena saling konfirmasi, Excel-nya yang punya 1 orang gitu Pak. Ntar, wah kita nggak punya gitu ya, 1 dashboard yang langsung nyedot, oke penjualan tiket kita sekian gitu.
Nah, di BDR ini kita buat tuh rumahnya, kita buat core-nya supaya semuanya akan masuk ke sana. Yang sudah terjadi sekarang, kalau Bapak Ibu di luar Merak Bakau ya, karena Merak Bakau kan online. Di luar Merak Bakau yang sudah terdigitalisasi, dia hanya cukup sekali saja daftar ke kami KTP-nya. Gitu. Jadi cukup satu kali, entah daftarnya misalnya di Lombok, dia daftarkan KTP-nya, dia masukkan ke database kami. Selanjutnya dia mau nyebrangnya di Kupang, yang sekarang saya ada nih di Kupang, di Alor, atau nyebrang di Batam, itu udah nggak perlu lagi kasih KTP. Mereka cukup, kan bisa di-download juga di aplikasi, ya, mereka cukup kasih QR code-nya. Kalau mereka nggak mau download aplikasinya, kami tempel QR code-nya di e-money-nya misalnya. Atau kalau dia, wah dia susah banget nih orangnya, nggak mau download aplikasi, nggak mau ditempel, ya udah ingetin aja nomor teleponnya deh sama nomor KTP-nya gitu. Jadi nanti di sistem kami tinggal masukin nomor KTP, udah datanya ada semua. Nah ini yang kami harapkan supaya journey-nya nggak berulang gitu, karena rata-rata pengguna jasa yang di pelabuhan mereka nyebrang itu aja. Jadi si supir itu, contoh data di Kupang itu sebulannya ada 5 ribuan truk yang melintas. Ternyata pas kami tarik data supirnya itu hanya 300-an. Jadi dia lagi yang nyebrangin. Kan ini menarik gitu kan. Bayangkan dia setiap nyebrang mesti ngisi nama, setiap nyebrang mesti ngisi nama, capek gitu dan bikin lama. Itu yang kami buat. Nah, hal yang lain tadi berkaitan sama pendapatan di bisnis digitalization roadmap juga kami kejar tuh kira-kira supaya kan kami sekarang pakai SAP ya Pak. Nah itu yang kita coba konekkan supaya setiap penjualan itu just in time atau up to date langsung masuk ke ini kami ke data SAP kami. Itu yang juga dilakukan roadmap-nya. Jadi sebenarnya kalau ditanya tiketing ini masuk ke blueprint atas nggak sih? Enggak. Tiketing ini adalah bagian dari BDR kami, BDR besarannya untuk menciptakan seamless-nya transaksi kita supaya bahasa gampangnya orang mau beli datanya udah ada, pas beli langsung kecatat di SAP, setelah beli data rekonsiliasinya ada. Nah, itu roadmap-nya kita gitu untuk penjualan tiket. Nah, tiketing ini masuk di tengah-tengah nih. Berarti tiketing ini adalah bagian ketika orang beli tiket. Nah, itu yang kami coba implementasikan ke seluruh tiketingnya. Nah, itu yang berbicara mengenai tiketing. Secara besaran BDR juga mengcover tuh tadi yang saya singgung sedikit, bagaimana supaya dashboard penjualan itu ada, gitu. Bahkan kan revenue stream-nya agak banyak dari mulai penjualan tiket, jualan air tawar, jualan bensin, dan jualan yang lain-lainnya itu bisa masuk ke satu dashboard kami. Itu yang kami kerjakan Pak Antoni di SDP. Targetnya memang kalau untuk services yang tiketing ini 2022 semuanya sudah terdigitalisasi. Sehingga besok-besok kalau ada yang tanya berapa penjualan kita itu bisa langsung didapatkan hari itu juga. Nah, yang terakhir ada juga mengenai data customer kami tadi di awal saya singgung, trafficnya awal-awal cuma 30 nih, sekarang sudah bisa 70 ribuan gitu. Kalau dulu itu pas 2017 kalau misalnya 2000 atau 2018 saya lupa itu kan pertama kali kita juga bikin. Dulu bukan Ferry namanya, dulu tiket.indonesiaferry.co.id. Terus tiba-tiba direktur saya tuh waktu itu masih direktur saya yang lama itu nyuruh, Ki, tolong dong diinfokan ke seluruh pengguna jasa. Karena kami sama-sama dari Garuda ya Pak, jadi kami paham banget untuk ngubungin customer tuh ya gampang lah, email gitu kan, atau WhatsApp gitu, atau SMS gitu kan. Terus pas ditanya, oke Pak, nanti kita langsung sebar. Terus saya bikin skemanya email, WhatsApp, atau SMS, terus ditanya kan ke kontak centernya. Mereka cuma punya 4.000. Setahunnya kita mengangkut 60 juta penumpang, dia cuma punya 4.000, Pak. 40 tahun hidupnya, 40 tahun lebih ini perusahaan berdiri, data customer yang saya lihat cuma 4.000. Itu pun nggak ada nama, nggak ada domisili. Saya tanya, dapatnya dari mana? Ya ini selama kontak center buka, Pak, kekumpul 4.000 yang telepon-telepon, kata dia. Tapi nggak tahu namanya juga. Jadi kalau mau WhatsApp, mau SMS bisa, Pak, email nggak bisa. Di situ haru saya, gitu. Jadi, wah gila ini. Ini perusahaan besar sebenarnya. Cuma kapasitasnya dikecil-kecilin aja gitu. Jadi orang nggak peduli aja gitu. Saat itu yang akhirnya heboh. Karena saat itu ngejarnya kan murah ya, yang penting murah. Saya lumayan tuh naikin 2 kali lipat budget kontak centernya. Itu aja berantem dulu. Dengan catatan saya bilang kita butuh data customer. Sekarang malah akhirnya sekarang dikit-dikit customer ngomong apa, dikit-dikit customer gimana, kita bikin tools sosial media listening tools-nya gitu.
Terus ketika ada kejadian kita selalu tanya ke kontak center. Sekarang kontak center jadi pusat informasi yang berguna juga untuk keputusan-keputusan di manajerial. Seperti itu Pak Antoni kurang lebih. Masih di mute Pak. Baik, terima kasih Kak Rizky, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong calo gimana nih Kak di sana? Kalau migrasi dari tiket konvensional ke online ya, saya kalau nyebrang itu masih, Pak aplikasinya sudah ada belum Pak? Gitu kan? Wah ini nawarin nih gitu kan. Tapi udah ini ada gitu kan. Download dulu, kemudian mulai registrasi, bayar pakai e-banking dan lain-lain. Nah itu yang tadi Kak, yang menawar-nawari itu kalau di pintu tiketnya itu saya lihat masih ada 1, 2, 3 yang berkerumun. Gimana tuh Kak ininya Kak? Kan pasti mereka juga akan kehilangan ini ya, kehilangan kesempatan dan lain-lain. Iya. Jadi kalau saya cerita sedikit nih Pak, kalau kayak di airline ya Pak, di airline industry, makin kan karakter di kita makin banyak uangnya pasti makin banyak yang melayani mereka gitu ya. Jadi kalau di airline itu yang belinya ekonomi, kan kalau di airline ada 12 class ya, kalau paling murah promonya gitu, itu pasti dia nyarinya udah tengah malam, nungguin diskon dan pasti belinya sendiri, sehingga mandiri gitu. Tapi kalau yang belinya kelas bisnis atau first class pasti yang beliinnya sekretarisnya atau yang beliinnya asistennya. Nah mirip sebenarnya dengan di industri penyeberangan. Bedanya adalah di airline berbanding lurus, makin mahal biasanya makin pinter atau makin tajir gitu. Nah kalau di kami agak beda nih sebenarnya. Jadi portofolionya pengguna jasa kita nih setelah didapatkan itu sebenarnya 47%-nya itu logistik. Kalau dari jumlah. Tapi dia Paretonya jalan nih, 47%, cuma pendapatannya udah nge-cover 70% untuk ASDP. 53%-nya itu pejalan kaki dan mobil dan yang lainnya. Nah, ketika awal-awal kami transformasi, kami nyebutnya itu yang dibilang calo itu banyak Pak, ada yang disebut sebagai petruk atau pengurus truk ya, dan ada penjual-penjual yang lainnya. Pada saat transformasi awal, ternyata bagus nih, mulai muncul. Dulu kan mereka ngejarnya parah loh Pak, keluar tol itu udah langsung ditodong itu dulu tuh. Sekarang pun masih ada beberapa ya, truk-truk itu masih ditodong mana 50.000 kalau dia bilang udah beli tiketnya kok dari aplikasi tetap ditotok tuh Pak, 50 sampai 100 gitu. Jadi itu bukan ranahnya kami gitu, itu ranahnya kepolisian untuk menertibkan. Cuma masih ada. Nah awal-awal yang diterapkan, orang-orang ini memang dulu beli tiket itu kan langsung di pelabuhan ya, sehingga permainannya mungkin ada potensi ada permainan. Karena dianggap karena dulu orang namanya golden hour, jadi mau dapat yang jam 8, ya udah sini udah gue beliin. Nah disitulah muncul calo. Sekarang ketika calo kuotanya kita batasin, calo ternyata pintar juga Pak gitu. Mereka mikirin dari mulai mereka jualan top up, ya udah top up-nya pada nggak ngerti kan supir-supir gitu kan. Balik ke statement saya awal, kalau di airline makin tinggi harganya makin pintar, di kita yang truk-truk itu kan bisa sampai 3 juta, bahkan di Kupang Bapak Ibu ada yang menyeberang sekalinya 30 juta, nyebrang 30 juta naik kapal kami. Itu kalau dia pokoknya tronton. Cuma di ASDP makin tinggi harga tiketnya, mohon maaf sekali makin rendah tingkat edukasinya gitu. Maksudnya karena mereka ternyata bagian supirnya saja gitu. Jadi boleh nih mereka nyebrang puluhan juta, tapi bukan mereka bosnya. Mereka cuma drivernya saja. Sehingga orang-orang seperti ini nggak mau nih repot terus diancam dikit, iyalah akhirnya bilang lah ribut dan segala macam. Itulah kenapa akhirnya masih ada yang maintain yang disebut calo-calo tadi. Ya udah nih supir kayaknya bego nih nggak ngerti gitu, akhirnya dibeliin. Padahal Pak ketika saya terjun, saya ngobrol sama drivernya, mereka rata-rata Android Pak. Bahkan waktu itu saya masih di pelayanan, saya tanya kan, Pak Bapak butuh apa sih kalau di atas, saya biar tahu nih mesti bikin apa. Dia bilang gini, waktu itu lagi ribut masalah harus ada live music di atas kapal, dangdutan. Pas saya survei ke mereka, Pak jangan dangdutan zaman sekarang. Karena kalau dangdutan, saya nyawer di situ,
saya di videoin ketahuan istri saya, hancur rumah tangga saya. Karena sekarang viral gampang, dia bilang. Mendingan Bapak jangan kasih tuh live music di atas, kasih free wifi aja. Karena handphone saya udah bisa nonton YouTube. Mendingan saya nonton YouTube nonton dangdut di YouTube, nggak ketahuan istri. Dia bilang kayak gitu. Nggak perlu nyawer lagi. Jadi pas orang-orang bilang, iya kan pendidikan mereka rendah, sopir tuh segala macam. Kita terlalu mendiskreditkan mereka. Jadi sebenarnya mereka itu udah pada punya Android. Cuma memang ada beberapa yang malas saja download aplikasi. Itu yang dimanfaatkan para calo-calo kita. Nah, yang paling bikin saya sedih, ada teman saya, ya mobilnya boleh Pajero nih Pak. Terus tiba-tiba dia lapor ke saya, dia bilang gini, ribet beli online, mendingan beli sama calo, langsung dapat. Kalau yang ngomong supir, Pak, saya ngerti gitu. Tapi ini teman kuliah, anak Unpad gitu, Pak. Maksudnya, jadi kuliahnya boleh lah ya di negeri, terus kerja gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang, bro emang kenapa? Iya, gue cari di online. Nggak dapet tiketnya. Gue tadi berangkat jam 10 dari rumah. Gue nyampe pelabuhan jam 12. Gue pengen nyari yang jam 12, nggak dapet. Oh gitu. Terus lo datang ke pelabuhan jam berapa? Setengah 12, kata dia. Ada calo yang nawarin, gue tanya deh, itu bisa nggak masuk yang jam 12? Bisa Pak, dibeliin sama dia. Terus saya bilang, dia belinya lewat apa ya bro? Aplikasi juga. Kesalahan pertama saya bilang, berarti lu nya aja yang males buka aplikasi. Lu padahal teredukasi gitu kan. Contohnya yang kedua, jadi di kami Pak, di kami itu kalau belinya jam 2, Bapak bisa masuk jam 12 gitu. Nah, dia nggak baca ketentuan itu padahal udah kita taruh di pop-up-nya gitu. Dari 1.000 yang nyebrang, 900-nya pada ngerti. Tapi kalau ada 100 yang nggak ngerti, jangan salahin sistemnya. Karena 900-nya ngerti. Ini yang susah nih di level edukasi customer gitu. Kadang ada 1.000 orang, yang 990 ngerti, yang 10 nggak ngerti, yang disalahin sistemnya. Harusnya salahkan metode mencari 10-nya dulu gitu. Introspeksi dulu. Jadi pas saya bilang, lu beli jam berapa? Jam 12 masuk, coba tiketnya fotoin. Ternyata pas dia fotoin tiketnya, tiket jam 2. Jadi dia cuma nanya jam 12 bisa masuk nggak? Bisa. Tapi memang yang jam 12 habis tiketnya karena ada kuotanya. Sama si calonnya dibeliin yang jam 2 sama dia. Langsung dia bilang, Pak, setengah jam lagi Bapak bisa masuk. Karena di Kamis 2 jam sebelum bisa masuk, kalau lebih tidak bisa. Jadi tadi kesimpulannya, dia jam 10 ngeliat, yang jam 12 habis. Tapi dia lupa ngeliat yang jam 1 sama yang jam 2. Akhirnya dia berangkat saja, nyampe pelabuhan setengah 12. Ketemu calo, dia bilang saya mau masuk jam 12. Sama calo dibeliin yang jam 2 dan bisa. Itu Pak. Jadi itu yang menarik sebenarnya karakter pengguna jasa kita di ini. Jadi calo masih ada nggak? Masih Pak. Kami masih kesulitan mengelola calo sama sterilisasi. Tapi sekali lagi calo bisa hilang selain dengan kebijakan, karena di airline ada kebijakannya tidak boleh jualan di go show, itu sudah kami lakukan juga. Plus calo bisa hilang dengan edukasi kita yang semakin meningkat. Gitu. Jadi customer berperan penting juga. Gitu. Luar biasa ini Kak Rizky. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ada banyak pertanyaan sih di kepala saya. Tapi sambil kita berikan kesempatan kepada peserta yang lain, monggo kalau ingin sharing atau ingin bertanya kepada Kak Rizky. Ya Kak, kalau kita lihat di truk-truk yang nyebrang di pelabuhan itu kan ada ini tuh, ada bukan stiker sih, ada print ucok gitu. Ada print Anthony gitu kan, sambil ini Merak Bakahuni gitu kan. Jadi mereka sudah punya kelompok-kelompok untuk bisa dapat akses penyeberangan ya. Nah, dengan kondisi tiket online ini kan mereka mau tidak mau harus bermigrasi ya dari konvensional ke arah online. Kak, tadi terbayang tuh 30 juta kan untuk satu kali penyeberangan ya. Nah, itu ini nggak Kak, ketahuan nggak sih Kak itu dari logistik mana, perusahaan logistik mana, atau langsung dari industri atau langsung dari prinsipal atau manufacturer gitu, sehingga kemungkinan nggak seandainya kalau satu kali penyeberangan 30 juta, kalau seandainya dalam
satu bulan saja 20 kali penyeberangan berarti 600 juta kan, terbayang lumayan nih billing commitment-nya. Terbayang nggak Kak koneksi antar platform gitu, antara ASDP Indonesia Ferry dengan mitra-mitra yang billing komitmennya kalau sudah kita punya database-nya akan besar nih daripada mereka menggunakan jalur yang konvensional, integrasikan sajalah dalam sebuah platform host to host gitu. Ada nggak Kak ini orientasi ke sana Kak? Monggo Kak. Jadi makasih Pak Antoni pertanyaannya. Jadi 2018 kami melihat fenomena itu Pak. Oh ternyata yang truk-truk ini yang diurusin sama pengurus truk terdiri dari beberapa macam company. Akhirnya 2012 dibikin tuh Pak, namanya IFCS, Indonesia Ferry Corporate System. Ini yang kami terapkan. Jadi oh ya udah, saat itu manual sekali Pak gaya kami mencari informasi. Jadi kita fotoin truknya, terus kita tanyain dari mana. Itu aja harus didampingin sama ABRI. Karena setiap kita nanya si pengurus truknya marah, mau ngapain lo katanya gitu kan. Karena takut dipotong distribusinya. Itu yang kami hubungin Pak, kita teleponin satu-satu. Akhirnya kita buat platformnya namanya Indonesia Ferry Corporate System. Ini platform khusus yang B2B. Jadi si perusahaan-perusahaan bisa langsung dealing di situ. Bedanya apa sih? Jelas bedanya di benefit. Mereka, kita nyebutnya bukan cashback, nyebutnya bukan diskon, tapi kami nyebutnya poin. Poin ini bisa digunakan juga untuk beli. Jadi misalnya mereka transaksi 1 miliar, dapat poinnya 100 juta, nanti 100 jutanya bukan bentuk uang, tapi mereka tinggal beli lagi aja tiketnya. Sehingga seakan-akan untuk di pembelian bulan selanjutnya jadi lebih murah, karena ada poin 100 juta, atau lebih banyak kayak gitu. Itu yang kami buatkan. Ini kami buatkan saat ini yang baru terjadi ada di Merak Bakahuni, tentunya Merak Bakahuni Ketapang Gilimanuk, plus di Patimban, yang kemarin baru diresmikan. Itu kami terapkan juga IFCS. Nah, itu yang kami kejar. Setelah pelabuhan-pelabuhan, kan urutannya masih sama ya. Setelah pelabuhan ini digitalisasi, kan akhirnya masuk tuh datanya. Nah, baru pasti juga akan seperti itu, Pak. Oh ya udah, pelabuhan yang lain yang kita incer nih. Mereka juga selama ini mereka nggak butuh 30 jutanya kok, karena si pemilik kontainernya nggak berani. Jadi mereka transfer. Dari situ saya bilang, oh berarti datanya bisa kita sedot nih. Yang telepon siapa, yang transfer siapa gitu. Ya udah hubungin aja. Besok-besok kita kasih deal aja. Bos, ini langsung yuk. Nah, perbedaannya Pak, kalau di Merak Bakau itu tuh kapalnya banyak swasta ya. Jadi kami bersaing, berkompetisi, worth it to B2B gitu. Kadang yang bikin kita malas ketika kita nggak punya kompetitor Pak. Kalau di Pelabuhan Kupang ini kapalnya kita doang, seminggu 2 kali Pak, kapalnya kita doang. Bahkan si kontainer ini udah ada di pelabuhan itu dari 2 hari sebelum supaya dapat jatah. Jadi ini yang membuat kita malas, ngapain dibikin platform, ngapain dikasih poin, orang mereka nyebrang pasti punya kita, emangnya itu trailer bisa berenang kan enggak gitu. Nah itu yang munculnya. Saya pikir sih ya memang kalau mau ngomongin monopoli bener ya, ngapain justru kita mahalin aja gitu, ngapain dikasih poin, ngapain dikasih platform. Tapi yang menarik adalah kemarin saya sampaikan juga di Kupang, pokoknya kita buat dulu yang bikin mereka nyaman gitu. Karena disruption tuh nggak nunggu waktu sekarang. Semakin mereka teriak ke pemerintah kalau SDP bikin nggak nyaman, nanti pemerintah masukin di swasta di situ. Kelar kita gitu. Jadi ya kita bikin nyaman dulu, mereka bisa bayar pakai PE, bisa bayar pakai internet banking gitu, dan mereka kita layani ada kontak centernya. Jadi sudah ada, belum menyeluruh saja gitu Pak Antoni. Sudah ada IFCS-nya Pak. Keren Kak Rizky. Ini sudah ada 2 penanya Kak yang raise hand, Kak Prayogo dan Kak Tony. Saya persilakan Kak Prayogo dulu untuk open mic Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Antoni, Mas Riki. Terima kasih atas paparannya, sangat menarik sekali. Saya termasuk salah satu pengguna ferry, Mas Rizky. Tapi memang sudah lama tidak pulang ke Sumatera. Tetapi memang banyak sekali yang saya rasakan perubahannya. Kalau zaman dulu saya ingat istilahnya kalau nyari toilet tuh harus dengan hidung gitu Kak Ferry, Kak Rizky ya. Iya betul. Karena saking baunya. Tapi sekarang nyari toilet itu sungguh sangat nyaman, bersih begitu. Nah, pertama yang saya mau tanya ini Kak Rizky terkait edukasi. Tadi kan Kak Rizky sampaikan 53% pengguna ferry itu pejalan kaki. Sementara benar, mohon maaf koreksi kalau saya salah, sementara paling banyak pengguna itu kalau tidak salah kalangan menengah ke bawah gitu ya Kak Rizky ya. Nah itu
proses edukasinya bagaimana Kak Rizky? Mengingat pasti banyak orang-orang yang bisa dibilang tidak milenial, yang tidak terlalu nyaman dengan teknologi, dengan Android gitu. Nah itu proses edukasinya bagaimana Kak Rizky? Itu yang pertama. Yang kedua, ASDP PER ini kan mengelola 35 pelabuhan Kak Rizky ya, atau 35 ya? Betul. 35, benar 35 pelabuhan. Sementara kan memang yang menjadi fokus utama kan 4 pelabuhan Kak Rizky ya, Merak Bakauheni, Gilimanuk, Ketapang. Karena kita lihat 60% traffic-nya di situ Kak Rizky ya. Nah, sekarang untuk pelabuhan-pelabuhan lain seperti apa gambaran umumnya Kak Rizky? Apakah mereka semua juga sudah mulai cashless atau masih banyak pelabuhan dari di luar 4 tuh yang masih dengan cara-cara manual gitu Kak Rizky? Sementara mungkin itu Kak Rizky, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tony, kita tunggu jawaban dulu ya dari Kak Rizky ya, nanti baru dilanjut ke Kak Tony. Monggo Kak Rizky. Ya, makasih Mas Yogo, makasih banyak pertanyaannya, bagus sekali. Jadi yang edukasi pengguna jasa benar Pak. Jadi di kami itu kalau dibilang menengah ke bawah, ya menengah ke bawah. Fakta pertama bisa dilihat dari harga tiket sebenarnya. Pasti jauh lebih murah daripada pesawat. Kalaupun mahal, pasti di belakangnya ada bosnya gitu. Pasti dia bukan pemilik, dia itu hanya penyuruhnya. Atau kayak kasus dulu yang Habibur Rahman Pak, politisi Gerindra, dia bilang nyebrang lewat Merak kayak neraka, pas dicek supirnya yang nyebrang. Dianya sih naik pesawat, mobilnya Alphard memang, tapi supirnya yang bawa ke Lampung, dianya naik pesawat. Nah itu yang menjadikan portofolio atau customer profile kami memang menengah ke bawah. Gimana sih kemarin pas kita ngedukasinya? Yang pertama nih Pak, ini jadi saya ngomongin digital transformasi service dulu, transformasi service yang dulu dikerjakan. Yang pertama jelas kita bikin database-nya dulu ya. Kita tahu dulu siapa sih gitu. Dulu kita bikin namanya kampanye jadikan SDP yang terbaik Pak. Karena kok orang kalau nggak suka nggak pada ngomong, diem aja gitu. Ntar tiba-tiba dia zaman dulu informasi masih susah. Ntar giran dia ketemu menteri, ketemu siapa, dia akhirnya ngomong. Padahal ini cuma sekali. Bayangkan, jadi pengguna jasa tuh unik Pak. Dia 3 tahun nyebrang gitu, misalnya 3 tahun gitu memendam ini, dia cuma baru nyebrang di SDP 1 kali misalnya dalam 3 tahun, di tahun ketiga ternyata dia jadi menteri misalnya gitu Pak, dan dia akan bilang SDP jelek banget. Padahal dia dalam 3 tahun cuma sekali nyebrangnya. Ini kejadian sama kita, tapi itulah seninya ngurusin customer. Nah, ini yang kami lakukan, ya udah kita coba teleponin aja dulu, kita SMS-in aja dulu gitu loh. Semuanya kita kasih tahu nih ada perubahan. Nah, prinsip pertama yang saya bilang, yang waktu itu kami terapkan di teman-teman, bilangnya gini, bahwa gaji kita sudah termasuk tunjangan dikomplain sama pengguna jasa. Karena ternyata ASDP walaupun orang lapangan ketemu panas mulu, itu pada takut Pak kalau dia milih sama pengguna jasa. Jadi mereka itu, wah daripada saya bentak-bentak ribut lah sekalian gitu. Jadi dulu berantem tuh, bahkan ya terakhir 2019 masih ada yang berantem tuh Pak di Batu Licin gitu. Jadi masih tunjuk-tunjukkan pakai parang petugas kita, malu sih. Tapi itu realitanya gitu. Realitanya gitu, di Merak Bakau kita perhatian banget, di pelabuhan lain masih banyak yang tertinggal gitu. Itu yang kami lakukan, ya udah kita pecah saja dulu. Bagaimanapun juga mereka wajib diinformasikan. Hal yang kedua yang kami lakukan, kita pisah tuh Pak. Mana sih yang bosnya, mana yang bukan bosnya. Dua-duanya kita kirim. Ya udah, kita edukasi dua-duanya kita kirim. Dulu 2018 di SDP itu pas ngomongin kita sosialisasi, udah mikirnya pasang baligo gitu Pak. Pasang ATL, BTL, wah pokoknya teori-teori marketing zaman dulu dikeluarin semuanya gitu. Akhirnya pas kita ngobrol, Bapak Ibu, sekarang kan ada yang namanya ROM nih, return of marketingnya. Berapa sih cost yang kita keluarin? Kalau kita pasang baligo gede-gede, orangnya lihat apa enggak gitu. Bahkan kita nggak tahu Pak, yang nyeberang ke Merak sering lewat tol mana. Nanti kita pasang di Dalkot, mereka lewatnya jor lagi gitu. Akhirnya percuma gitu kan. Nah ini yang akhirnya diubah skemanya. Ya udah, kami besarkan deh Pak sosial media kami besarkan deh WhatsApp kami ubah tuh Pak. Dulu kami punya nomor SMS, kita ubah jadi nomor WhatsApp. Nah kita ubah biaya marketing kami ke sosialisasi yang lebih ke orangnya. Plus selain kita
push ya, kita push mereka, kita kirimin mereka, setiap yang beli tiket langsung kita minta nomor teleponnya, kita pastikan nomor telepon dia, ya udah itu yang kita edukasi. Nah, yang terus kita pisah, selain kita pisah tadi mana yang penumpang, mana yang bukan bos, mana yang penumpang ya atau bukan bosnya, itu yang kami sosialisasikan. Di situ juga kami coba, yang paling penting adalah kita mengedukasi, dulu disebut namanya budaya pelayanan, Pak. Yang kita transformasi pertama adalah orangnya dulu, internal kitanya dulu gitu loh. Karena berbicara sama menengah ke bawah itu beda berbicara berbicara ke menengah ke atas. Menengah ke atas lebih mudah digeneralisasi bahasanya. Kalau kami bilang ke bapak-bapak sekarang, bapak belinya lewat online ya, lebih mudah, selesai Pak. Tapi kalau menengah ke bawah, kami nggak bisa bilang belinya lewat online ya, karena pertanyaan mereka beda-beda tuh. Ntar ada lagi yang curhat, boro-boro beli online Pak, beli handphone ada online, buat makan aja kami susah katanya. Nah, jadinya yang kami pahami, yang paling bisa mensosialisasikan dengan baik adalah orang-orang kita. Kita panggil deh Pak, kita kumpulin internal kita. Kita bikin training bareng-bareng untuk petugas-petugas lapangan. Supaya lu cerita dong ke pengguna jasa kita. Biasanya kalau sama-sama ceritanya sama-sama makan Indomie itu bakalan nyambung. Gitu. Kalau ceritanya sama-sama di warung kopi bakalan nyambung gitu. Tapi kalau saya di sini minum Starbucks terus saya ngomong sama mereka yang minum di warung kopi nggak nyambung Pak. Akhirnya kita minta, ya udah, nggak usah ngerasa pintar kantor pusat, panggil aja mereka, suruh mereka jadi ambasador kita. Itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua mengenai cash di pelabuhan lain, kita lagi jalan nih Pak. Targetnya 2022 semuanya selesai digitalisasi. Yang kita kejar adalah semuanya bisa cashless. Alhamdulillah di tahun ini saya punya target 14 pelabuhan dan 60 lintasan. Sudah selesai 8 lintasan dan sekitar 8 pelabuhan dan sekitar 20-an lintasan. Itu sekarang sudah 100% rata-rata. Tinggal kita kejar Ajibata ini masih 91%-an. Mereka alhamdulillah mau gitu. Dan menariknya sekarang kami dapat apresiasi juga dari pedagang-pedagang sekitar karena mereka sekarang jualan top-up gitu. Jadi tetap masih ada Pak yang malas. Ada juga yang Ibu duduk di sini aja, saya yang beliin, minta KTP-nya aja gitu. Jadi selalu ada potensi pendapatan buat mereka-mereka. Jadi kalau mereka udah susah mainan tiket manual, ya udahlah jadi pesuruh aja. Karena masih ada di kita yang kayak gitu. Ya udah disuruh aja mereka sambil ngopi dibeliin ke loketnya. Kurang lebih gitu Pak Yogo. Makasih Pak Yogo pertanyaannya. Terima kasih Kak Rizky. Kak Prayogo terjawab ya Kak. Baik, kita lanjut ke penanya kedua Kak Tony. Monggo Kak Tony. Ya, terima kasih Kak Antoni. Selamat siang Kak Rizky. Siap Kak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget ya pembahasannya. Jadi dengan semua pengalaman Kak Rizky, saya sih di sini lebih mau bertanya di bidang saya Kak. Karena latar belakang sih saya karyawan swasta di satu perusahaan di bagian HR. Kemudian saya mengalami kendala terkait di digitalisasi Kak. Jadi saya pengen sharing aja, minta masukan dari Kak Rizky. Kendalanya adalah tentunya di kebijakan manajemen ya Kak ya. Kalau misalnya digital kan emang si manajemen itu harus berani invest gitu ya Kak ya. Dan itu di kita khususnya perusahaan-perusahaan yang kecil atau mungkin digital ini kan bisa diterapkan di semua lini ya. Karena kan digital kan misalnya paperless dan lain-lain, big data dan lain-lain. Nah gitu. Mungkin saya minta masukan dari Kak Rizky khususnya untuk kami nih yang di perusahaan-perusahaan bawah itu apa sih, gimana sih kita ingin memberikan digitalisasi ke perusahaan kita, tentunya dengan yang free dulu nih, supaya si manajemen ini melek dulu nih. Ternyata ketika digitalisasi dengan yang kita free dulu, kita memicu dulu si manajemen, mudah nih pekerjaan dengan digital, kemudian dan lain-lain, sehingga dia mulai melek gitu, bisa memberikan invest ke digital. Mungkin bisa sharing Kak, terkait platform yang free yang seperti itu dulu Kak. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Tony. Monggo Kak Rizky. Menarik nih Kak Tony pertanyaannya. Ini kejadian loh Kak. Jadi memang agak tidak mungkin ketika kita mau bertransformasi tapi nggak ada duit gitu ya.
Saya belum nemu aja karena di SDP saya dikasih duit buat bertransformasi. Jadi saya punya budget gitu loh. Waktu saya di Garuda itu pas keluar itu kan lagi parah-parahnya Pak. Kasus korupsinya terungkap dan yang lainnya itu nggak ada duit. We do nothing gitu. Jadi saya sampai disuruh sama bos saya jam 11 pulang aja bro. Digituin Pak. Kita ngapain di kantor? Lagi pada kasus begini digituin sama dia. Jadi benar-benar oh berarti emang duit perlu buat berubah gitu. Jadi poinnya itu dulu. Nah, belajar di ASDP awal-awal juga susah Pak Tony. Jadi untuk minta duit buat perubahan itu susah. Kenapa akhirnya saya dipercaya akhirnya pegang project tiketing? Awal-awal kita mulai setuju banget tuh mulai dari gratisan dulu. Ntar beberapa saya share nih. Jadi mulai dari gratisan dulu. Jadi kami bikin kan pre-post journey-nya. Kalau nggak salah tuh ada 16 bisnis proses ya. Jadi kita simplify jadi 6 bisnis proses. Itu yang kami kerjakan. Contoh simple. Dulu di ASDP kalau mengundang meeting mesti tertulis Pak, pakai tanda tangan. Jadi yang saya suka ngelawak kayak gini, nulisnya sih pakai komputer ya Jack gitu. Tapi pas ngirim kenapa nggak pakai email? Kan komputernya ada email gitu kan. Kenapa mesti di print? Terus mesti tanda tangan basah gitu. Kenapa sih gitu kan? Saya kan aneh gitu. Jadi kalau di Garuda apa-apa pakai email. Pindah ke SDP apa-apa pakai printer gitu. Jadi apa-apa pakai kertas. Yang saya bikin bingung ini kan diketiknya di komputer. Daripada pilih print menunya ya pilih scan and email aja gitu, lebih gampang gitu. Itu simpelnya. Akhirnya yuk coba. Dulu sih saya nggak bilang yaudah kita ubah yuk jadi office, kita ubah enggak. Cuma saya bilang waktu itu saya ngelihat hal-hal simpel dulu yang biar kelihatan sama atasan. Ya udah. Dulu satu divisi pada punya printer semua, misalnya gitu. Yaudah kita ajuin aja deh. Orang di Garuda aja perusahaan segede itu satu gedung di lantai 3 fotokopinya cuma satu kok, semuanya terkoneksi ke sana gitu. Jadi ngeprintnya di sana, fotokopinya di sana. Ini mah satu divisi punya gitu. Jadi banyak banget. Nah, poin saya apa? Poin saya adalah coba tunjukin dari yang paling kecil-kecil dulu aja ngerjainnya. Digitalisasi is not about bikin apps gitu Pak. Nggak mesti semuanya pindah ke komputer, enggak. Tapi kalau saya nyebutnya gini, digitalisasi adalah simplify. Nah, kalau ada pekerjaan-pekerjaan kita yang tadinya ribet, bisa disimplify, bagus banget. Kalau tadinya misalnya HR nerima requestan sehari 10 request dikerjain selama 2 bulan, cari cara biar 1 bulan dulu aja. Gimana sih caranya gitu? Itu yang mesti dikerjakan. Nah, saya kasih contoh Pak. Saat itu, saya diminta untuk, saya pegang itu kan 35 pelabuhan. Di sana tuh ada sekitar, lupa saya, ada sekitar 11.000 outsourcingnya. Jadi kalau karyawan kami cuma 4.000, kami banyaknya outsourcing Alidaya, kayak cleaning, ticketing, atau security dan segala macam. Itu tiba-tiba pindah Pak ke divisi kami, ke divisi saya. Wah, dipindahin, coba lo kelola. Itu dramanya banyak banget ya, mulai dari di demo, diancam dibunuh. Bayangin saya pegang 132 M Pak setahun, di mana sebenarnya cuma bisa keluar 117 gitu. Jadi ada puluhan M yang sebenarnya bisa membuat orang-orang jadi gerah gitu kalau ditertibkan. Gitu. Nah itu yang saya dibilang kayak gini sama direktur saya. Saya nggak mau tahu ya gimana caranya kita punya laporan setiap hari tentang kondisi toilet kita di seluruh pelabuhan. Bingung dong. Saya coba ajukan, coba deh panggil IT ini mesti pakai IT nih, pakai handphone. Gila aja gue nelfonin atu-atu. Saat itu padahal murah loh Pak untuk ukuran bikin apps. Dia cuma minta 80 juta, tapi nggak dikasih Pak. Kalau ukuran apps ya Pak, jadi bukan 80 jutanya, padahal mahal nggak. Tapi untuk ukuran bikin apps yang mengelola seluruh pelabuhan 80 juta, saat itu menurut saya murah. Kalau dibandingkan dengan orang developer yang lain. Itu aja nggak di-approve Kak Tony. Dia bilang, ngapain? Lo emang udah punya bukti, apa salahnya sih bikin pakai Excel? Nah, saya punya satu aplikasi, namanya iAuditor Pak. iAuditor tuh gratis. Itu tentang checklist. Bikin itu Pak. Jadi sampai sekarang saya pakai. Cuma saya udah mulai pakai yang berbayarnya karena ada analytical view-nya. Itu dulu kita pakai. Jadi enaknya di iAuditor itu dia bisa mendikte pekerjaan Pak. Jadi misalnya gini, Bapak punya tim nih di HR. Ya udah coba di HR kita data nih pengetahuan orangnya. Ya udah bisa dibikin di situ tuh Pak checklist pekerjaannya. Misalnya di HR cek divisi 1 jumlah orangnya berapa, foto orangnya ada berapa misalnya gitu. Cek si Rizky ini sudah punya sertifikat apa saja. Cek, nah di situ bisa kita bikin.
Akhirnya kita pakai tuh, ayo editor itu dulu. Kami bikin dulu, shoot reportnya bisa di-generate langsung pakai PDF, keluar tuh. Kami kan bikinnya, oke, kita bikinnya dulu gini Pak, people, proses, premises. People-nya petugasnya ada berapa, foto orang-orangnya, pakai seragam apa enggak setiap pagi. Kan dia minta daily Pak, laporannya. Ya gimana saya bikinnya kan? Ya udah kita pakai auditor itu. Akhirnya mereka sebelum bertugas mereka foto dulu, orangnya ada 5 orang. Akhirnya semuanya pakaian seragamnya lengkap. Walaupun kan ada yang waktu itu ada yang nge-challenge saya, lah Ki, bisa aja dia cuma pakai buat foto doang. Enggak apa-apa. Minimal dia pakai dulu daripada kita kasih seragamnya nggak pernah dipakai gitu. Tuh juga mereka kira punya effort kan, pakai dulu lengkap terus dia buka lagi. Lama-lama mereka males Pak bukanya. Lama-lama dipakai terus. Tapi seeing is believing gitu. Jadi ya udah dipakai aja dulu. Kita foto. Fasilitasnya Pak Tony. Ya udah fotoin ya toiletnya. Sama tuh, namanya nyinyir kan ada aja. Alah paling dibersihin pas foto doang. Nggak apa-apa. Selama ini nggak pernah dibersihin 24 jam. Pesing baunya tadi kata Kak Yogo gitu. Jadi minimal mereka bersihin dulu buat foto. Minimal gitu. Jadi nggak apa-apa. Tinggal kita frekuensi itu debat tuh. Kak Tony. Gila nih auditor. Tiap hari ngisi. Bodoh amat saya bilang. Lu sih nggak mau bersihin toilet. Pokoknya setiap 4 jam kirimin auditornya. Karena kita langsung bisa lihat Pak di situ kan. Itu yang kami pakai, yang saya pakai sampai sekarang. Hal kedua saya pakai Trello sih jelas Kak. Karena kalau Trello kan untuk agent of analitik gitu ya. Jadi mana yang didelegasi, mana yang kita kerjakan, itu juga gratis dan enak pakainya. Itu membuat saya karena sosokan banyak yang diurusin gitu ya Pak. Jadi banyak lupanya. Ya saya pakai Trello tadi untuk hal kecil aja saya tulis di Trello. Misalnya kayak cuma ada dispo dari direksi, kita tolong ini dong, nanti ikut rapat meeting ini, langsung saya sebar aja di Trello. Itu tolong ya, ini untuk mengukur kapasitinya. Nah, dari berangkat yang murah-murah tadi Pak, yang gratis-gratis tadi, jangan lupa untuk selalu ceritakan ke atasannya. Gitu. Ya kalau saya di BUMN kayak gitu Pak, metodenya nggak tahu kalau di swasta. Karena kalau di BUMN itu pintar aja nggak cukup. Harus bisa menceritakan kepintarannya Pak. Gitu. Jadi kalau pintar doang sendiri, ya udah kelar lo hidup lo. Lantar orang bilang lo nggak kerja. Gitu. Tapi kalau dia pintar membahasakan pekerjaannya ke atasan, lumayan akhirnya kedengeran. Itu yang berlaku hukumnya di kami gitu. Jadi bisa jadi beda. Tapi poinnya seperti itu. Poinnya adalah pakai dulu yang gratisan untuk tunjukkan. Akhirnya sekarang alhamdulillah ketika kita bikin nih project ticketing ini kan juga costnya nggak murah gitu loh. Per bulannya kita habis miliaran juga gitu loh, untuk cost ini. Dan itu akhirnya dipercayakan. Gitu Kak Tony, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Luar biasa ini sharingnya dari Kak Rizky. Yang bisa saya tangkap dari Kak Rizky, kalau kita mau masuk ke dalam proses digitalisasi adalah karena memudahkan ya Kak, ya, menyederhanakan sesuatu yang kompleks, yang rumit, sehingga lebih simple. Kemudian dampaknya juga kepada customer pastinya, kalau customer experience-nya semakin membuat mereka lebih puas, maka proses digitalisasi itu akan semakin berdampak. Monggo untuk kakak-kakak yang lain, jika ada pertanyaan, silakan raise hand. Kak, tadi sempat di-mention juga Kak Rizky terkait dengan peak season ya. Kalau kita lihat nih waktu-waktu mungkin weekend, kemudian long holiday ya, proses pembelian tiket itu sangat tinggi sekali ya di industri jasa pastinya. Kemudian kalau kita lihat juga katakanlah sehari sebenarnya dari provider kapal ini, kapal laut ini sebenarnya ada berapa kali penyeberangan tadi sudah disebutkan Kak Rizky. Nah itu kan baiknya terisi nih Kak dengan adanya e-ticket ini Kak, distribusi peak season yang low season itu bisa terdistribusi dengan baik nggak Kak? Kemudian ada satu lagi Kak, namanya kita di jalan kan. Kalau sudah pesen kan baiknya nyampe sebelum waktu yang sudah kita book ya. Nah kalau seandainya lewat, gimana Kak? Hangus atau bisa di-refund nggak ke kita untuk beli tiket baru, kemudian uang yang sudah kita bayarkan itu bisa kembali lagi. Mohon ini Kak, sharingnya Kak. Ya, makasih Pak Antoni. Jadi
Yang pertama, apakah distribusinya merata? Jelas sekali nih Pak. Jadi sekarang kalau sudah akhirnya menggunakan tiket online, akhirnya merata tuh karena kuotanya terbatas yang kita buka. Memang pada saat long season, long holiday, peak season itu semuanya pada pengen beli pada tanggal itu. Gara-gara ada tiket online, akhirnya kuotanya kan kita batasi. Kalau dulu kita buka kuotanya, jadi mereka datang 5.000 orang datang dalam jam yang tertentu, bottleneck dia. Ya udah 5.000-5.000-nya jam itu juga. Gitu. Nah sekarang malah enak. Ada istilah yang namanya disebut ngatur muatan. Kalau di pelabuhan, ngatur muatan itu zaman dulu belum online ya. Si Petruk ini ada berapa kontainer? 5. Suruh tahan dulu di sebelum jembatan. Dia telepon deh si kapalnya. Kapalnya ditelepon, bos, kontainer 5 nih. Cashback buat gue berapa gitu. Akhirnya si kapalnya karena mereka juga bingung kan butuh muatan, ya udah dikasih cashback. Ada namanya istilah cashback. Jadi pengaturan muatan untuk dapat cashback dibagi rata-rata. Sampai kantin kapal saja, ini waktu saya dapat ya 2018, kantin kapal saja itu mesti memberikan 70.000 Pak ke penumpang, ke supir bus. Supaya busnya mau masuk ke kapalnya dia. Karena kalau penumpang bus kan isi 50 orang, ya jajan lah 10 orangnya gitu. Jajan kopi kayak apa, jajan aqua kayak gitu Pak. Itu yang dikejar. Nah, karena sekarang sudah kuotanya dibatasi, mereka nggak bisa nahan karena kami punya aturan. Kalau beli jam 12, boleh masuk dari jam 10. Tapi jam 12 lewat 01 hangus, Pak. Ini akan menjawab juga pertanyaan kedua. Nah, di sini mereka susah nih buat ngatur muatannya. Kalau mereka datang, kapal yang diincar, ya udah. Ini akan menjadi angin segar buat kapal-kapal yang modalnya sedikit, nggak bisa ngasih cashback. Mereka senang. Karena sekarang, wah, kalau dulu kan malam rame, pagi sepi. Sekarang nggak ada. Malam rame, tapi nggak dapat semua. Akhirnya terpaksa naik yang pagi. Challenge-nya apa sih? Challenge-nya kapal-kapal yang modelnya dikit, kapalnya juga jelek, Pak, gitu. Jadi kami yang dikomplain juga. Banyak orang-orang nggak tahu kalau kapal itu kapal orang lain, gitu. Jadi mereka akan komplain ke SDP, gila ya, berangkat yang jam 7 kapalnya jelek banget, enakan yang malam, misalnya kayak gitu, Pak. Padahal, ya itulah, ada 28 perusahaan yang ada 28. Di Merak Bakahuni. Dia menyediakan sekitar 64 kapal setiap harinya. Jadi nggak semua kapal dari 24 perusahaan itu bisa berlayar setiap hari. Itu yang jadi challenge. Merata, prinsip apa? Jawabannya merata, Pak. Nah yang kedua bisa refund nggak sih? Tadi kan ya udah kalau telah 1 menit memang harus hangus. Bisa Pak. Akhirnya kami berubah. Kami benchmark ke kereta api, benchmark ke pesawat. Gimana sih metode refund? Bisa semua. Kami punya aturan. Kalau masih 2 jam sebelum itu nggak hangus. Tapi kalau 2 jam sebelum itu hangus. Karena mobilnya sudah bisa masuk gitu. Itu yang dikerjakan. Yang paling mudah gimana sih? Kalau mungkin ada yang punya pengalaman nyebrang terus merasa sulit, yang paling mudah memang kalau Anda beli sendiri di website atau di apps, refund-nya langsung dari sana. Kami saat ini masih buka 2, Pak. Buat mereka-mereka yang ternyata dibeliin agen, dibeliin calo, kami buka channel contact center. Karena biasanya yang susah adalah ngetrace namanya suka asal-asalan, plat mobilnya salah, kayak gitu. Jadi kami tetap buka, tapi yang paling cepat yang sesuai SLA kami adalah pakai sistem. Karena kalau kontak center, ngerjainnya masih manual tuh, nyari dulu datanya, terus kirim baru, oh iya bener ada duitnya nih masuk nih, udah kirim. Tapi kalau pakai aplikasi, lewat website, belinya lewat sana, langsung. Jadi kalau gimana dong Pak, kalau udah terlanjur beli lewat apps, datengin agennya bilang, gue refund gitu. Jadi dari aplikasi dia minta refund itu. Karena lebih gitu, terima kasih Pak. Keren Kak. Satu lagi Kak. Ngomong-ngomong tadi kan 4.000 pelanggan tuh yang database-nya ya di awal. Nah, sekarang dengan Perizi ini pastinya udah jutaan ya Kak ya? Sudah. Iya. Alhamdulillah kita kemarin baru bersihin kekumpul 17 jutaan. Keren. Kak, data itu kan lumayan juga Kak. Ada nama, pastinya nama lengkap kan, ngisi. Kemudian nomor nomor KTP ya kalau nggak salah. Kemudian ya jadi manifest itu sudah sesuai dengan apa yang diisi kan. Kalau dulu khawatir banget, saya ngebayang bawa keluarga berlima tapi nggak pernah didata, ini gimana nih kalau seandainya lihat kapal-kapal juga kan, kapal-kapal yang ex Jepang, ex Korea gitu kan, kadang yang
ya sangat menakutkan juga kan kalau nyebrang ini kapalnya gimana nih gitu kan. Kalau dapat kapal besar sih enak Kak. Jadi nyaman, bisa Iya, tidur kan, bisa cari tempat, kemudian ruangannya juga sudah berpendingin yang baik, udah bersih, toilet juga udah bersih. Kalau tadi Kak Prayogo bilang kan harus mau ke toilet itu tunjuk istilahnya tadi. cium-cium Jadi dulu. sangat cium-cium dulu gitu kan. Udah kalau pesing tuh itu toilet tuh gitu kan. Nah, itu Kak penggunaan database itu kan sebaik-baiknya tidak hanya untuk keperluan tiket itu sendiri kan, kalau mungkin bisa dimanfaatkan untuk melihat perilaku pembelian, katakanlah dapat nih dengan nama ini ketahuan bahwa dia sering nyebrang sebulan sekali, setahun 2 kali gitu kan. Kemudian profilnya juga ketahuan. Kalau ini untuk produk-produk yang lain mulai ke arah sana nggak Kak? Karena database yang besar itu kan baiknya bukan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik ya, pastinya untuk engagement antara customer dengan kita sebagai pembisnis itu bisa lebih baik lagi pastinya. Gimana Kak? Bisa cerita nggak Kak? Iya, jadi 2018 tuh Sorry Kak, kemudian tadi ya. Ya, di 2018 kami bikin tuh inisiasi CRM, Customer Relationship Management gitu. Itu yang kami buat. Sampai sekarang ya Pak. Sekarang itu agak deg-degan. Kita punya 17 juta, kita gunakan untuk apa? Karena kan ada aturannya. Ada aturannya, data ini nggak boleh kemana, data ini mesti digunakan untuk apa gitu. Kami bikin tuh yang namanya Customer Loyalty. Jadi kalau Bapak sekarang kan kenalnya Verizi aja. Kami launching namanya SDP Seru. Ada di apps, ada di Android juga. Di iOS juga. Itu namanya SDP Seru. SDP Seru itu ada tuh di situ. Kami buatkan tuh untuk engagement kita. Jadi informasi tentang fasilitas pelabuhan, informasi tentang nggak bisa beli tiket, tapi informasi-informasi aja. Rencananya akan kami gabung dengan apps Verizi. Gitu. Itu yang kami sebenarnya itu cikal bakalnya untuk mengelola data ini supaya mereka punya. Jadinya mereka tahu tuh seberapa frequent flyer-nya lah kalau di airline gitu mereka itu. Itu yang kami terapkan. Challenge-nya saya akui ini 2018 kita inisiasi sampai 2021 tuh belum kejadian kita ini kan big data. Safari vendornya udah sering kita lakukan. Memang capacity sih kalau saya bicara ya. Capacity di internal kami nih masih kayak wah sibuk banget ngerjain yang lain gitu. Itu yang jadinya karena kalau saya kan baru ya di ASDP ini baru tahun keempat. Saya tahu polanya gitu. Kalau di BUMN yang regulated base kayak gini, kerja jangan sendiri, Pak. Nggak kena gitu. Jadi mesti ngajak. Jadi kalau punya idenya cuma dilontarkan sendiri, salah strateginya. Strateginya harus elus-elus divisi yang lain, orang-orang yang lain, terus bangga-banggakan dulu, baru ntar bisa dikerjain bareng-bareng. Karena birokrasinya yang menuntut seperti itu. Kalau mau bikin satu program, inisiasinya dari saya, ini yang tanda tangan program ini mesti 5 orang gitu. Nggak bisa saya sendiri. Padahal walaupun saya bilang, oke kalau ada apa-apa gue yang tanggung jawabnya, nggak bisa cara main seperti itu. Bahkan sampai sekarang akhirnya gimana nih single source data manajemennya tadi, itu kita sebut programnya Big Data and Super Apps tuh Pak. Jadi nanti ada customer loyalty-nya, datanya juga terolah. Saat ini yang kami lakukan, to be honest, saya jujur nih Pak, to be honest masih manual. Jadi yang kami lakukan apa sih? Kami membaca nih Pak, yang paling sering kita pakai ketika posko, kita baca rata-rata yang ke Merak itu domisilinya di mana. Tadi berkaitan sama marketing strategi kita. Oh ternyata banyak di Bekasi, berarti dia lewat Dalkot nih sama Jor. Dia kita pasang di sana. Terus kita baca juga data-data itu, lebih bukan ke data nama ya. Kami lihatnya malah, oke, mereka belinya hari apa sih rata-rata? Oh buat nyebrang hari Senin belinya hari Jumat. Oke, berarti Jumat baru kita cek. Terus kita lihat juga yang beli hari Senin sudah check-in belum sih? Sudah datang belum sih? Gitu. Nah itu yang kami coba pelajari guna distribusi kendaraan di pelabuhannya sangat normal. Harapan kedepannya banyak banget. Data itu golden mining gold banget gitu loh. Kalau saya bisa kan di salah satu big data kami mau tahu nih sebenarnya demografi mereka kayak gimana. Supaya saya bisa tahu mereka tuh dari perusahaan mana gitu. Besok potong aja distribusinya. Mereka nggak usah bayar cash, nggak usah bawa tunai, nggak usah pakai agen, langsung aja bayar ke ASDP kontrak. Itu banyak banget yang bisa kita ketahui. Gitu Pak. Baik, Kak Rizky luar biasa. Kak ada pertanyaan Kak di kolom chat dari Kak Andi.
apakah dalam tiket yang dibeli secara online sudah termasuk asuransi manifest passenger dan barang termasuk kendaraan, dan bagaimana klaim jika terjadi sesuatu misalnya hilang barang dan siapa yang bertanggung jawab, Kak? Ya, terima kasih nih pertanyaannya Pak Andi ya. Oke. Jadi karena saya lama di airline Pak, saya kasih perumpamaan di airline. Ketika Bapak beli tiket Garuda misalnya, itu terdiri dari dua bagian, basic fare sama ada others fare ya. Other fare-nya kebagi 3 lagi. Ada IW itu kalau sering lihat di tiketnya itu airport tax, terus ada pajak PPN-nya, terus ada jasa harganya. Nah, yang kami gunakan di SDP mirip. Kami punya, jadi dalam satu tiket beli, misalnya 1 juta, itu ada tiket pas pelabuhannya. Kalau di airline airport tax-nya, kodenya IW, 130.000 kalau terminal 3 misalnya gitu. Nah, kami ada tuh pas pelabuhannya. Jadi ini diberikan untuk pengelola pelabuhan, which is kami gitu. Nah, selanjutnya ada tiket penyeberangannya. Tiket penyeberangannya basic fare kalau di airline. Jadi misalnya dari 1 juta, tiket kapalnya 300.000, misalnya kayak gitu. Nah, baru ada itunya asuransinya sama sebenarnya Pak. Jadi perusahaan bisa beda kelas, tapi asuransinya sama loh yang kita pakai. Kita pakai Garuda pakai jasa raja, bayarnya 5.000 kan, sama Pak. Di kami juga jasa raja juga gitu. Itu yang kami pakai karena yang diwajibkan seperti itu. Kalau Bapak beli di Traveloka checklist Allianz, checklist itu opsional pilihan, tapi yang diwajibkan adalah pakai jasa raja tadi. Jadi itu yang kami inputkan JRP, Jasa Raja Putra untuk kecelakaannya. Nah, gimana sih klaimnya? Sama semuanya. Kalau yang kita pakai peraturan pemerintah yang nggak salah berapa ya, PP 33 kalau nggak salah nomornya ya, itu menjelaskan kalau terjadi kecelakaan apa yang harus dilakukan. Peraturannya bilang kalau ada kecelakaan negara langsung mengcover karena dia sudah tercover di jasa harja gitu. Jadi ya sudah, kalau nanti ada kecelakaan sudah pasti tercover selama datanya ada. Nah, balik ke challenge-nya manifest. Apakah sekarang sudah bersih? Enggak juga. Ada juga nih yang iseng. Mereka nulis nama Ferizi, Pak. Jadi nulis namanya Ferizi. Emang nggak dicek ya? Yang kita cek itu adalah plat mobil. Jadi kita kan pakai sensor semua. Kita nggak ada sensor nama. Dulu kita pakai sensor KTP. Aduh, lamanya minta ampun. 1 KTP 7 detik dan mesti pakai sidik jari. Akhirnya kita hilangin fiturnya. Yang kita tahu adalah kita punya CCTV, ngecek nomor. Jadi kalau di sistem B1234 dibaca B124 bisa masuk, kalau nggak bisa. Nah, sampai sekarang masih banyak tuh. Contoh ya, kemarin mungkin dengar berita di Ketapang Gilimanuk kan ada yang tenggelam ya, kapal swasta. Itu aja ribut tuh. Berapa? Di sistem kami 40, namanya lengkap. Ada yang klaim, enggak, ada saudara saya. 54 ternyata totalnya. Jadi ada 14 yang tidak dituliskan di sistem. Gitu. Mereka nulisnya Ferizi, AA, Dede, kayak gitu aja. Dianggap mereka bercanda. Giliran nyemplung kapalnya langsung deh panik. Gitu. Nah, jadi itu tetap diklaim Pak tapinya. Jadi ya negaranya alhamdulillah baik. Jadi walaupun 14 orang yang nggak terdaftar tetap dikasih santunan sama jasa raja. Nah, gimana kalau kehilangan barang? Nah, memang di mana-mana barang personal belonging itu menjadi tanggung jawab customer. Even di Garuda, Pak. Jadi di Garuda pun kalau Bapak personal belonging taruh di atas terus hilang, Garuda nggak akan ganti, Pak. Tapi kalau Bapak masukin ke bagasi itu hilang, Garuda ganti. Kecuali barangnya berharga, karena nggak boleh langsung berharga di bagasi. Nah, itu yang bisa saya jawab, Pak. Jadi kalau personal belonging yang hilang, tanggung jawab sendiri. Tapi kami siapkan security. Kami siapkan penjaganya. Makasih, Pak. Baik. Jelas sekali, Kak Rizky. Yang masih ingin berdiskusi silakan raise hand Kak, nanti kita open mic dan open kamera. Kalau saya masih banyak sebenarnya Kak Rizky yang ingin ditanyakan, karena ini bisnis luar biasa sekali nih sebenarnya. Kak, kalau kita ke Indomaret itu kan ada cross selling tuh Kak. Iya. Tawarin produk apa gitu kan. Nah, kalau saya terbayang sih kalau saya bawa kendaraan mau nyebrang Merak Bakahuni, atau dulu waktu saya jadi area manajer di Bali Mataram Kupang itu Ketapang Gilimanuk itu menjadi rutinitas ya untuk kami konsolidasi dan lain-lain.
eh, saya terpikirnya kalau mau makan nih ngajak keluarga, kalau nggak di Merak sebelum masuk pelabuhan atau nanti setelah keluar dari Bakahuni gitu kan, di rest area atau di apa, kalau nggak masuk tol ya di apa rumah makan di sekitaran Kalianda gitu. Nah, pola-pola seperti itu kan banyak sebenarnya yang dilakukan oleh penumpang-penumpang yang lain. Kalaupun istirahat di apa pelabuhan kan ngejer kapal nih, yuk masuk dulu deh gitu kan, yang penting masuk gitu kan daripada ini. Padahal parkirannya luas, kemudian kalau apa banyak produk yang bisa ditawarkan di sana sampai mungkin sebuah apa ya paket mancing lah apa gitu kan 2 jam mancing dulu itu menarik sekali. Nah ini data itu kan harus didapat dari yang tadi yang 17 juta apa database itu kan, lihat profilnya seperti apa dan lain-lain. Ke arah sana nggak Kak pengembangannya Kak? Makasih Kak. Banyak Pak, dan ini memang menarik Pak. Jadi kami nyebutnya juga cross selling atau upselling ya, kan divisinya namanya ancillary revenue. Itu yang lagi apa kita kemarin ngetesnya itu bundling. Jadi tenan kan kami punya eksekutif terminal ya di Merak sama Bakahuni. Itu tenannya lumayan banyak gitu. Sekarang udah mulai berguguran gitu pandeminya, tapi sempat Starbucks masuk gitu loh, sempat apa gula merah masuk. Wah, dulu pas awal-awal STR 77 masuk, sekarang bertahan Solaria di sana. Nah, kami bikinin tuh bundling waktu itu sama Ocrips kita bikin. Jadi kalau beli tiket gratis Ocrips. Itu yang awal-awalnya karena ini niat kami untuk memakmurkan para tenan juga. Toh kami kan punya biaya marketing ya. Jadi ya udah daripada pasang spanduk tembak aja di Ocrips. Jadi orang langsung datang. Karena fakta menariknya di Expedisi saat ini sukses transaction rate rasionya itu hampir 99%. Ada 250.000 orang yang beli dari 280.000 orang gitu yang visit. Jadi yang visit ke website kita pasti yang beli tiket. Dan ini kan data yang menarik buat apa? Buat partner. Jadi kalau saya jualan, emang berapa yang visit? 250.000, beli semua tiketnya gitu. Jadi nggak cuma lihat-lihat. Karena apa nggak di kami itu nggak ada di Traveloka. Jadi kalau dia mau ngecek harga biasanya kan kalau pesawat ngecek harga di Traveloka kan Pak. Nah, jadi jarang buka fly Garuda buat ngecek tiket itu pasti Traveloka. Di kami enggak. Di kami nggak ada di e-commerce lain, semuanya pasti buka Verizi. Itu yang lagi kami coba. Beberapa kami sekarang lagi penetrasi sama dealer manajemennya supaya partnernya bisa dikumpulin. Tapi fokus kami akan ngegedein untuk Merak Bakau eksekutif terminal. Makasih Pak tadi idenya, makasih banget. Bos masuk nih, Pak Bos, Pak Harimak. Pak Harimak, saya sapa dulu nih. Pak Harimak, mohon izin Pak, berdiskusi Pak. Ini luar biasa sekali nih apa insight dari Kak Rizky. Monggo ada Kak Abdi Hamdani nih, praktisi dan akademisi juga, ada Kak Hendy. Kak tadi SDM Kak, saya masih apa pengen tahu aja. Ini di bawah digital transformation ini di bawah tim IT nggak Pak? Atau bukan di bawah, termasuk tim IT kah? Atau memang ada departemen sendiri Kak? Memang terpisah. Jadi apa? Saya kebetulan nih Pak Direktur saya ada Pak Harimek. Jadi saya di bawah beliau untuk digitalisasi Busdev digitalisasi ini. Kalau yang IT sendiri dia. Jadi IT itu masuknya sekarang di Direktorat Keuangan dan IT. Jadi dia sendiri. Saya fokus implementarnya untuk digitalisasi seluruh pelabuhan dan lintasan. Jadi terpisah dia. Justru kalau tadi yang saya ceritakan BDR-nya malah saya bagian dari BDR, tapi BDR-nya yang pegang teman-teman IT. Kalau yang develop aplikasinya di tempat Kak Rizky atau di IT-nya Kak? Ya, kalau kami yang buat use case-nya, bikin BR-nya, bikin KK-nya, ketika nanti di develop pilihannya 2, internal develop atau eksternal. Gitu kayak Verizi eksternal tuh yang bikin. SDP Seru yang bikin eksternal gitu. Itu berarti pisahnya ke vendor. Tapi kalau ke internal kami mintanya ke IT. IT tolong bikin kayak gitu. Jadi programmer di tempat mereka, programmernya lebih banyak daripada tempat saya gitu. Iya, keren Kak, keren. Yang lain silakan Kak jika ingin berdiskusi.
Kak, database-nya disimpan di mana, Kak? Di servernya ASDP apa di ini, Kak? Di apa kerjasamakan dengan cloud server provider yang lain, Kak? Yang sekarang database terbanyak kan kami punya dari Verizi ya Pak, masih dikelola managed by Telkom. Mereka kebijakan dua tuh, ada yang onsite-nya Telkom, sama ada yang cloud yang juga dikelola sama Telkom tuh Pak. Jadi ada dua di sana ininya apa database kami gitu. Keren. Kak, kalau timnya sendiri ada yang memang background-nya IT nggak, Kak? Karena ini kan konsep nih kalau digital transformation. Iya. Takutnya apa nyerahin ke IT, terus IT-nya juga banyak pekerjaan dari unit kerja yang lain. Nah, ada nggak yang apa teman-teman di digital transformation ini memang background-nya apakah ahli jaringan, ahli web design, aplikasi, coding, dan lain-lain, memang timnya Kak Rizky sendiri, Kak? Iya, jadi saya itu ada 8 orang berarti ya Pak di bawah saya tuh. Jadi justru akuntansi saya doang, gitu. Jadi yang nyasar dari akuntansi saya doang malah. Manajer saya dua-duanya, yang satu dia IT ya, dia ITB IT. Yang satu lagi bukan karena ngurusin bisnis, satu lagi backgroundnya komunikasi. Nah yang di bawahnya tim sistem, tim yang tadi IT tadi itu semuanya IT base. Jadi kenapa sih kami tetap pakai IT supaya pekerjaan divisi IT nggak terlalu double. Kan kalau nanti ngasihin ke IT-nya, yang ngerjain juga udah anak IT kok. Jadi bahasa-bahasa yang diwajibkannya udah jelas gitu loh. Atau ini sesuai SDLC apa enggak gitu. Ini mana use case-nya. Itu udah jadi bahasa yang common buat kami gitu. Itu yang diterapkan. Jadi kebagi dua, Pak. Saya ngurusin sistemnya sama ngurusin bisnisnya. Kalau bisnisnya ini kayak kerja sama sales channel, yuk buka agen yuk buka payment gateway yuk. Nah, ini beda. Ini ada anak IT, duanya industri sama komunikasi. Gitu Pak. Jadi tetap harus ada supaya lebih mudah, lebih cepat aja supaya gampang untuk bahasa-bahasa umumnya. Siap, luar biasa ini. Monggo yang lain. Jika ingin berdiskusi, kita berikan kesempatan untuk berdiskusi dengan mengklik tombol raise hand. Kak Abdi mau ini Kak, berdiskusi Kak Abdi. Kak Abdi yes, Kak Antoni. Monggo Kak Abdi. Terima kasih. Kalau diminta ini nih apa? Jadi saya terus yang tanya nantinya. Monggo Kak Abdi. Sorry, saya lagi santai ini di rumah sama anak-anak. Topiknya menarik sekali. Kak Rizky, saya pengen mendapatkan pencerahan apa yang tadi kakak sampaikan. Pastinya tidak terlepas dari bagaimana kita mentransformasi budaya ya Kak. Mentransformasi budaya digital dari tim kita. Kita tahu bahwa tantangan di sebagian besar perusahaan, apalagi perusahaan BUMN yang secara tradisional adalah perusahaan yang chauvinis ya, yang agak hierarkis begitu Kak. Nah pertanyaan saya mungkin bisa dielaborasi Kak, apa 3 tantangan yang paling menantang Kak pada waktu kakak mentransformasi budaya yang tadinya manual based menjadi digital based Kak. Saya rasa itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Kak Rizky, Kak Antoni. Baik, terima kasih Kak Abdi. Jelas pertanyaannya Kak Rizky. Kita mendapatkan insight nih dari Kak Rizky. Monggo Kak Rizky. Iya, saya coba jawab dengan 2 hal nih Pak. Yang kalau tadi diminta 3, saya coba jawab dengan 2 hal yang paling berat ya. Saya bagi gampangnya ada eksternal sama internal gitu. Nah, ada fakta menarik nih yang saya temukan. Biasanya kan kalau kita dengar curhatan milenial di Instagram gitu ya Pak, selalu bilang milenial sama kolonial itu nggak bisa disatukan gitu. Seakan-akan, wah susah berubah di tempat gua, orangnya kolonial semua, nggak mau berubah gitu. Itu alhamdulillah saya nggak nemuin itu di SDP. Jadi saya suka cerita ke teman-teman, kenapa sih jadi milenial kok bangga banget gitu. Jadi kayak seakan-akan paling cepet banget gitu. Padahal jam terbang kan nggak bisa dibohongin gitu. Nah, yang saya temukan tantangan terberatnya di internal bukan masalah generation gap sebenarnya. Karena di internal itu saya baru nemu yang tingkat kepatuhannya 100%. Mereka tuh patuh banget.
Challenge-nya apa sih? Challenge-nya kalau saya balikin ke budaya pelayanan, patuhnya masih milih. Jadi mereka tuh sebenarnya patuh banget, asal yang nyuruh direksi gitu Pak. Nah, itu jadi challenge buat saya Pak. Waktu saya di perusahaan sebelumnya, boro-boro direksi, VP yang ngomong aja gitu udah pasti nurut bos gitu. Jadi nggak mungkin nggak kita kerjain. Nah saat itu ya Pak, saat itu sekarang jauh lebih baik. Saat itu yang saya temukan kalau bikin program nih itu mesti direksi yang ngomong. Nah pada saat di situ terus gimana dong cara elaborasi strateginya? Ya udah bikin program yang resmi mesti direksi, yang ngebuka mesti direksi gitu. Supaya aware gitu. Bahkan nggak berhenti sampai situ. Nanti setelah programnya selesai, direksi juga mesti turun tangan gitu. Turun tangannya ngapain? Ayolah bikinin grup yang ada direksinya. Karena kalau VP yang nanya, jawabnya mungkin bisa entar-entaran. Tapi kalau direksi yang nanya, Pak, mungkin direksi belum ngetik, itu dijawab gitu. Jadi ada direksi saya nih, saya nggak bohong gitu. Jadi dulu tantangannya seperti itu. Sekarang jauh lebih fleksibel. Jadi saya nggak ngelihat generation gap, cuma saya melihatnya gini, mungkin ini dampak negatif dari birokrasi yang terlalu ketat. Birokrasi yang terlalu tinggi membuat kita melakukan sesuatu itu jadi takut salah gitu. Jadi harus ada yang suruh. Apa sih dampak buruknya? Dampak buruknya ketika nanti benar-benar ada yang salah, kasihan leader kitanya. Pasti akan bilang direksi yang nyuruh, direksi yang ini kok bukan mau gua, maunya direksi. Nah itu yang jadi kurang sehat. Transformasi budayanya seperti itu Pak. Jadi di awal-awal ya udah kita buat, kebetulan namanya sama Pak, nama programnya budaya pelayanan saat itu. Ya udah kita coba semuanya harus ikut. Bahkan hal menarik waktu kami buat budaya pelayanan itu Pak, jadi ada kan bikinnya U-shape ya kalau sistem training gitu kan. Terus ada satu kursi di tengah itu nggak ada yang berani nempatin. Katanya khusus Pak GM katanya gitu. Di situ saya bilang wah si berat ya begini. Akhirnya GM-nya kan telat ya, maksudnya lagi ada urusan. Akhirnya saya ganti kursinya karena kursinya beda sendiri, saya pindahin ke sebelah kanan saya supaya ada yang mau di sebelah kanan. Poinnya apa sih? Poinnya masih tahu dulu nih bahwa yang kayak gitu-gitu udah lewat masanya. Yang sekarang itu adalah yuk kerja bareng-bareng. Karena sekarang jadi direksi, besok bisa jadi staff gitu. Sekarang jadi staff, besok bisa jadi direksi gitu. Jadi udah nggak main lagi yang kayak gitu. Itu tantangan terberat di internal. Generation gap-nya saya nggak merasa kesulitan, tapi lebih ke pemahaman mereka tentang bagaimana bersikap, bagaimana semua orang berhak diperlakukan istimewa gitu, tidak hanya direksi saja. Nah, yang kedua kalau eksternalnya tadi yang tadi saya ceritain bahwa oh iya nih makin mahal bayar tiketnya bukan berarti makin pintar loh gitu, tapi makin ke sana arahnya, makin menengah ke bawah karena mereka sebenarnya pesuruh, ada bosnya di sana. Itu yang agaknya sulit. Selain customernya, yang pengalaman saya pribadi, itu yang paling susah adalah mengendalikan bagaimana organisasi masyarakat di sekitar. Itu susah sekali. Jadi kalau kita nyebutnya LSM lah, gitu. Bukan mendeskripsikan bahwa LSM ini salah ya, tapi ada beberapa oknum di dalamnya. Jadi itu yang sulit. Jadi saya ngerti sekarang jadi pengusaha tuh nggak gampang, karena banyak yang nodong ya. Baik yang nodongnya pakaian preman sama yang nodongnya pakaian organisasi. Gitu. Jadi itu yang jadi challenge terbesar saya ketika melakukan transformasi di SDP. Jadi kalau ngomonginnya takutnya sama preman, enggak kok, bukan preman doang yang ngancem lo. Ada orang yang berpakaian rapi juga ngancem lo gitu. Jadi mau lapor polisi, orang dia ngopi bareng gitu, orang dia dapat juga misalnya. Jadi itu yang sulit, itu yang akhirnya jadi challenge dalam transformasi di SDP. Kurang lebih gitu. Kak Abdi, Pak Antoni, terima kasih. Baik, keren sekali. Baik, terima kasih Kak Rizky. Siap. Terjawab ya Kak Abdi? Ya, siap. Kak Rizky, tadi sudah saya sampaikan masalah transformasi digital dan informasi teknologi ini kan terkait dengan keamanan Kak ya. Kemudian kalau kita lihat juga Prezi udah pakai, memang wajib sih pakai hypertext transfer protocol secure ya. Nah, outputnya kan dalam bentuk tiket tuh Kak. Nah, tiketnya ini aman nggak Kak? Maksudnya orang dapat tiket, kemudian kalau ada bisa masuk, hacker bisa masuk, ambil tiketnya, kemudian
tiketnya dipalsukan gitu. Kemungkinan ke sana nggak, Kak? Kalau banyak industri kan bekerja sama dengan lembaga sandi negara tuh untuk mendapatkan security dokumen ya, karena sifatnya sudah elektronik nih. Kalau ini ASDP Peri udah bicara ke sana nggak, Kak? Monggo, Kak. Makasih Kak, pertanyaan bagus nih. Jadi kalau untuk verizinya, BI syarat itu verification authentication program. Jadi mereka menyiapkan double. Kami tahap pertama kan boleh single, ketika sudah transaksi sudah banyak mesti didabelkan. Kami sedang memenuhi yang double. Single kita sudah. Jadi ketika bedanya apa sih? Kalau gampangnya ketika daftar verizi, kalau dia cuma minta verifikasi lewat email, terus buka email diklik linknya itu baru single. Tapi kalau dia sudah bisa OTP, setelah itu itu berarti double security. Walaupun boleh pilih salah satu, boleh pakai email atau pakai telepon. Nah, kita yang OTP-nya lagi kita kejar. Itu untuk masuknya. Jadi apakah aman bertransaksi? Insya Allah aman. Saya masih bilang insya Allah nih, karena kemungkinan masih ada, tapi aman Pak. Karena sudah mengikuti regulasi sesuai yang diterapkan sama BI. Bagaimana dengan datanya? Saya lagi-lagi akan bandingkan dengan pesawat. Semua data yang ada di dalam tiketing, dalam tiket Anda, selama prinsipnya kita masih bisa fotokopi di tukang fotokopi, data itu nggak ada yang pernah aman. Nggak ada yang pernah aman. Jadi kalau ngomong, kan sering kita dengar kalau foto di sosial media ditutup namanya. Lah, sosial media teman-teman sendiri. Orang atau fotokopi di tukang fotokopi nggak kenal tuh, main kasih-kasih aja, nggak ditutup namanya gitu. Jadi datanya, apakah datanya aman untuk tidak akan pernah disebarluaskan, no one guarantee, even airline. Tapi kalau tiketnya apakah bisa dipalsukan, kami menerapkan sistem berbasis QR code. Itu yang kita terapkan. Respon kita buat, sekali dia sudah di-scan, tidak bisa di-scan lagi. Sejauh ini belum bisa dipalsukan. Tapi kalau dipalsukan, bukan dipalsukan tiket, tapi kalau dipalsukan bis prosesnya mungkin saja bisa jadi dia bekerja sama dengan oknum-oknum di dalam, jadi tiketnya tidak di-scan, jadi tidak perlu di-scan, ya masuk saja tiketnya dipaksa untuk segala macam. Masih kalau QR code-nya dipalsukan sampai sejauh ini masih 0%, Pak. Belum bisa dipalsukan. Gitu kan tadi. Baik, keren Kak pembahasan kita siang hari ini, Kak. Karena sudah pukul 11.50 menit, diskusi ini hangat sekali, Kak. Akan kita akhiri, Kak, ya, diskusi kita hari ini. Monggo, Kak, kita tutup dengan closing statement Kak Rizky, Kak, atas pemaparan materinya Kak Rizky. Ya, terima kasih. Kak semua, terima kasih sudah berkenan mengikuti webinar kali ini. Tentunya ASDP hadir sekarang itu tujuan utamanya adalah memberikan penyeberangan yang sangat mudah, simplify. Yang bisa saya sharing, digitalisasi nggak melulu, lagi-lagi saya bilang nggak melulu apa-apa bikin apps, nggak melulu apa-apa bikin website. Yang perlu dipahami adalah simplify tadi. Paling gampangnya adalah kita punya, kalau di restoran ya, ada kasirnya, ada orang dapur. Nah, yang perlu kita pikirkan bagaimana orang dapurnya bisa ngasih makanan ke pelanggan, sampai pelanggannya bayar ke kasir, dengan proses yang makin simpel. Itu yang perlu kita pikirkan. Dan itu yang disebut sebagai transformasi digitalisasi. Terakhir dari saya, Pak, tentunya bahwa Bapak di sini jauh lebih hebat daripada saya, pengalaman juga lebih hebat. Saya juga bukan penganut milenial kolonial, Pak. Buat saya jam terbang tidak bisa dibohongin. Bukan masalah umur sama aja, umurnya nggak kepake. Mendingan jadi kolonial yang selama hidupnya banyak menelurkan ide-ide yang bisa dipakai. Jadi terima kasih sekali. Saya butuh sekali kritikan. Apabila ada produk-produk ASDP yang sekiranya kurang berkenan, bisa langsung hubungi saya. Saya chat juga nomor telepon saya buat kepentingan pekerjaan. Jadi saya terbuka sekali diskusi, kecuali minta diskon, karena saya nggak bisa kasih diskon. Tapi kalau mau
berdiskusi atau mengkritik. Saya suka sekali dikritik atau diberitahukan produk kami di SDP yang gagal, daripada cerita ke yang lain. Boleh cerita ke saya 24 jam Pak, insya Allah saya balas. Jadi terbuka sekali. Mudah-mudahan ini menjadi forum silaturahmi yang berkepanjangan. Terima kasih kesempatannya Kak Antoni, terima kasih Bapak-Bapak semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky. Sebagai pelanggan sih saya apresiat dan puas Kak. Tapi karena udah 1,5 tahun belum nyebrang, jadi belum merasakan layanan net terkini nih. Mungkin sama lah, saya merasa puas dan mulai agak terbantukan karena traffic ternyata membantu juga alur kemacetan ya, memecah kemacetan dan penumpukan antrian di pelabuhan. Luar biasa sekali. Kak Harimak, ada ini nggak Kak buat kita? Ada yang perlu dikomentari? Monggo Kak Harimak. Cukup Kak Antoni, luar biasa, thank you sharingnya Mas Rizky. Tentu secara berkelanjutan kita mesti improve lah, baik di SDP maupun kemampuan kita ya di transformasi. Kebetulan saat ini transformasinya digital yang di-sharing, namun sebenarnya digital transformasi di SDP itu nuwun sewu sedikit mengupdate bahwa kita tidak terlepas dengan transformasi bisnis dan transformasi people and culture. Jadi itu satu blending yang jadi kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahin sebenarnya, tapi saya kira sudah dibahas tadi, itulah yang kita sedikit lakukan di ASDP untuk membenahi industri dan harapannya bisa membantu Indonesia. Itu aja Kak Antoni. Terima kasih supportnya, terima kasih waktunya juga. Baik Kak Harimak, keren Kak, aset kita bersama SDP Indonesia Ferry, perusahaan merah putih ini harus kita jaga bersama Kak. Mudah-mudahan teman-teman yang di dalam bisa memberikan terbaik buat Indonesia Raya. Terima kasih Kak Rizky, terima kasih Kak Harimak dan teman-teman semua. Kita harus akhiri sesi webinar kita siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri sesi webinar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua ya. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.